Red hampir mati dicekik musuhnya gila, mereka malah mengejek niat balas dendamnya. Tapi si pemimpin kagum, karena dia rela mati demi misi konyol ini. Ritual sesat mereka sudah hampir selesai dibangun, para pengikut berkumpul di bawah lingkaran sihir raksasa, sia-sia sudah perjuangan keras Reed selama ini. Si pemimpin mengejek usaha Reed dengan nada sarkas. Dia berpura-pura mengapresiasi kerja kerasnya. Reed mengertakkan gigi menahan amarah saat gerbang kematian diumumkan akan dibuka. Hari ini hari perayaan, jadi dia berbaik hati memberi Reed napas sehari lagi. Reed hanya bisa pasrah memohon saat melihat dunia baru mulai terlepas. Gerbang neraka akhirnya terbuka lebar dengan wajah penuh duka. Reed memperingatkan kalau tindakan bodoh ini bakal menghancurkan seluruh dunia. Tapi sudah terlambat, kiamat dimulai saat monster iblis berhamburan keluar. Keseimbangan dunia langsung hancur total. Semua hukum kedamaian lenyap begitu saja. Sekarang, batas antara hidup dan mati benar-benar jadi sangat abu-abu. Setelah melepaskan monster-monster itu, kelompok jahat tersebut memakai kekuatan gerbang untuk mengubah hukum dunia. Biarpun terluka parah, Reed terpaksa lari dari kejaran monster. Seekor monster hampir menggigit tangannya, membuat Reed langsung mencabut pedang miliknya. Sial, dia kurang cepat. Tangannya terluka parah, dan racun mematikan monster itu mulai menyebar sangat cepat ke tubuhnya. Niatnya ingin menghentikan pendarahan, tapi kemampuan regenerasinya malah macet total. Tapi tunggu, ini bukan masalah terbesar yang harus dia pusingkan sekarang. Gerbang itu sudah terbuka lebar, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dunia ini sudah hancur, dan mustahil bisa kembali seperti dulu kala. Dia akhirnya berlutut kalah, menangis. Dia meminta maaf pada semua temannya yang telah gugur secara sia-sia. Di tengah keputusasaan itu, ingatan manis tentang sahabatnya, Norl, kembali muncul di benaknya. Tunggu dulu, coba kalian pikirkan ini, di dunia tanpa aturan dan sihir tanpa batas, apa mungkin dia bisa menghidupkan kembali semua orang? Pikirannya berkecamuk antara hal ini tidak manusiawi atau berbahaya. Tapi bagaimana kalau dia memutar waktu saja demi mengubah takdir? Jelas butuh waktu setahun penuh riset tanpa ada kepastian berhasil. Dia akan memaksa dirinya melewati batas demi kembali ke masa sebelum semuanya hancur. Tahun demi tahun berlalu, namun Reed masih belum menemukan jawaban. Dengan frustrasi, dia terus membantai monster lain demi memicu dirinya agar tetap melangkah maju. Rasa sakit hari itu tidak pernah dia lupakan. Sambil memegang lukanya yang parah, dia sedih karena mulai lupa rupa asli dunianya. Dengan wajah masam, dia kembali ke laboratoriumnya. 1000 tahun berlalu, Reed masih sibuk meneliti di menara ketika seekor monster mendadak muncul menyerang. Kesal karena diganggu, dia membakar monster menjijikan itu sampai hangus menjadi abu. Sudah sangat lama dia mendedikasikan hidupnya demi menyempurnakan sihir pembalik waktu. Harusnya sihir itu bisa bekerja dengan mudah di dunia tanpa batas ini. Faktanya, setelah 100 tahun mencoba, dia akhirnya berhasil menyusun formula lingkaran sihirnya. Sayang sekali, lingkaran sihir itu masih tidak mau aktif. Satu-satunya hal yang membuat dia terus maju hanyalah ingatan masa lalu yang mustahil terlupakan. Dia rela mengorbankan segalanya, termasuk sisi kemanusiaannya, hanya demi memutar waktu kembali. Tapi itu belum cukup. Tiba-tiba, pilar di sekitar lingkaran sihir menyala terang benderang. Akhirnya, mantranya aktif. Dia berteriak kencang, memaksa dirinya menembus celah waktu. Selama ini, dia tidak mendapatkan apa-apa, dan hanya menginginkan satu hal, yaitu bebas dari siksaan tanpa akhir ini. Cahaya menyilaukan menelan tubuhnya yang perlahan hancur, menjadi debu. Begitu membuka mata, dia langsung disambut oleh langit biru yang cerah, sangat berbeda dari langit kelam sebelumnya. Saat menatap tangannya, dia sadar tubuhnya kembali muda, tanpa ada luka ataupun mutasi. Dengan senyum lebar di wajahnya, dia akhirnya berhasil memutar waktu. Tiba-tiba, seorang pria pemarah bernama Dawson muncul sambil mengomel kesal tentang semua pekerjaan menyebalkan yang harus dia selesaikan hari ini. Kaget setengah mati, Reed langsung berlari kencang lalu mencengkeram baju Dawson untuk memastikan wajahnya. Dawson bingung sekaligus kesal, lalu mencoba menonjok wajah Reed, tapi berhasil dihindari. Reed langsung mundur dan meminta maaf karena tidak sopan. Mengira Reed sedang mengejeknya karena berhasil menghindar. Dawson langsung menyerang bertubi-tubi dengan sangat agresif. Tapi fisik Reed sekarang terasa jauh lebih ringan dan cepat. Dawson benar-benar melongo heran melihat pukulannya meleset.
lalu menatap pria aneh itu dengan penuh kecurigaan. Untungnya, Norn langsung datang melerai perkelahian konyol ini. Dawson mendengus kesan lalu pergi, meninggalkan mereka dengan khawatir. Norn bertanya, apakah keadaan temannya baik-baik saja. Reid tersenyum hangat, meyakinkan Norn kalau dia baik-baik saja sambil mengucapkan terima kasih sambil menggenggam tangannya. Reid berjanji tidak akan membiarkan gadis ini menderita lagi di kehidupan kali ini. Wajah Norn langsung memerah malu karena perlakuan manis itu. Dawson yang kesal berteriak dari jauh menyuruh mereka cepat jalan. Norn pun meminta maaf lalu buru-buru mengajak Reid menyusul. Meski dalam hati, Norn merasa tindakan temannya itu sangat aneh tidak seperti biasanya. Sementara itu, Reid terus memikirkan kenapa dia belum bisa mengingat awal mula hari kehancuran itu. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua. Begitu seekor goblin keluar, Dawson dengan sangat cepat langsung membantai makhluk itu. Sambil menyeringai sombong, Dawson menyuruh mereka berdua menonton aksinya agar tahu cara berburu yang benar. Tugas mereka hari ini memang membersihkan sarang goblin dekat desa. Walau ingat detail kecil ini, Reid masih belum bisa mengingat hal penting lainnya dan merasa ada yang janggal. Sementara Dawson terus pamer kekuatan dengan membantai goblin-goblin lemah itu dengan sangat sombong. Dia berteriak menyuruh Reid memperhatikan baik-baik agar bisa belajar dari orang sehebat dirinya. Namun, tepat saat dia mau menyerang lagi, langkah kakinya mendadak terhenti. Aduh gila, ini dia kejutan yang bikin merinding. Di depan, mereka tiba-tiba muncul gerombolan monster raksasa tak terduga yang langsung memicu ingatan masa lalu Reid. Dulu, kemunculan Raja Goblin memicu evolusi massal yang mengerikan di masa lalu. Mereka beruntung bisa lolos hidup-hidup dan nyaris tidak bisa kembali ke desa dengan selamat. Reid memegang erat pedangnya. Walau jiwanya sudah berusia 1000 tahun, fisik tubuhnya saat ini kembali prima seperti dulu, dan inilah saat paling tepat untuk menguji kekuatannya. Sementara itu, Norn berpikir mereka harus bekerja sama dengan Dawson, karena Reid belum bisa memakai sihir dengan benar. Dia harus siap membantu dan menunggu perintah dari Dawson. Namun, Dawson si pengecut malah lari terbirit-birit ketakutan karena merasa tidak bisa menang melawan monster. Mereka berdua melongo kecewa karena ditinggalkan begitu saja panik. Norn langsung menerjang maju demi melindungi sahabatnya. Norn menyuruh Reid berlindung di belakangnya sambil merapalkan sihir panah es. Dia mengarahkannya ke arah goblin. Tapi shock berat karena serangannya sama sekali tidak mempan. Gerombolan goblin maju membawa aura intimidasi yang sangat menyeramkan. Tubuh Norn gemetar hebat karena tahu mustahil menang. Reid pun melangkah maju dan menyuruh Norn berlindung di belakangnya. Dengan gerakan kilat, Reid melompat dan mengayunkan pedang apinya ke arah monster. Dia menebas mereka semua hingga terbakar habis. Berdiri gagah di tengah kobaran api, Reid membuat Norn melongo keheranan. Reid mengeluh dalam hati karena mananya melemah, tapi dia menyeringai tipis karena membereskan segerombolan krutu goblin seperti ini, baginya cuma urusan sepele saja. Tapi kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Sesosok Raja Goblin raksasa mendadak muncul mendekati mereka. Norn gemetar ketakutan, sadar kalau sekali tebas saja monster raksasa ini bisa melenyapkan mereka semua. Raja Goblin mengalihkan serangannya. Dia langsung mengayunkan senjata raksasanya ke arah Reid. Reid nyaris tewas saat menangkisnya, mendengar teriakan histeris Norn. Dia buru-buru mundur untuk memulihkan tenaganya. Tubuhnya mulai terasa lemas. Reid sangat kesal karena latihan 1000 tahunnya serasa sia-sia di duel maut ini. Saat musuh bersiap menghantamnya lagi, dengan lincah dia melompat tinggi, lalu menebaskan pedangnya dengan sangat santai. Tenaganya boleh saja lemah, tapi dia dibekali pengetahuan tempur selama 1000 tahun. Dia langsung memicu energi gravitasi di tubuhnya, lalu menghantam musuh dengan tekniknya yang super aneh. Brak, Raja Goblin langsung terkapar di tanah dengan sangat mengenaskan. Semua anak buahnya langsung panik setengah mati. Mereka langsung berhamburan lari menyelamatkan diri dari amukan Reid. Tidak ada ampun. Dia langsung merilis serangan susulan dan membantai habis sisa-sisa monster itu. Norn melongo tidak percaya melihatnya menyapu bersih seluruh musuh sendirian. Dia benar-benar sudah berubah menjadi sosok yang berbeda. Tapi bagi Reid, ini masih belum cukup. Dia harus melampaui batasnya lagi. Sementara itu, Simpson sedang megap-megap kehabisan napas di kejauhan. Usai kabur ketakutan, dia baru ingat teman setimnya. Dia berdalih ini bukan salahnya karena bertarung sendirian jelas mustahil. Tiba-tiba,
Reed muncul di belakangnya hingga membuatnya jantungan. Dia heran kok mereka masih bernapas, lalu mengejet kalau mereka cuma modal beruntung saja. Sayangnya, Norn langsung melabraknya habis-habisan karena sudah tega kabur sendirian. Dia tidak sudi menyembunyikan rasa jijiknya atas tindakan pengecut itu. Apalagi dia dan Reed hampir mati demi menuntaskan misi berbahaya ini. Apa Son hampir tidak mempercayai pendengarannya saat tahu seluruh gerombolan goblin sudah tamat. Setelah itu, mereka kembali ke kantor ketua klan Rhea untuk melaporkan semua kejadiannya. Mereka menjelaskan situasi secara mendetail tentang fenomena evolusi massal goblin. Reed bahkan berterima kasih pada Son karena misi selesai dengan aman, tapi Rhea mencium bau dusta dan langsung menginterogasi mereka. Son langsung mengiyakannya dengan gugup. Dia melirik rekannya sambil membatin, tidak mungkin si lemah Reed yang membantai semua goblin itu. Selesai pertemuan, Reed berterima kasih pada Norn karena sudah mau ikut bersandiwara. Karena penasaran, Norn bertanya kenapa dia tidak jujur saja pada ketua klan. Berhubung belum siap membuka kartu, Reed meminta maaf karena belum bisa menceritakan apa-apa saat ini. Reed bergumam lirih, dia harus segera mengumpulkan uang banyak dan keluar dari Kain agar tidak dicurigai. Masalahnya, sekte kotak kejahatan akan segera bergerak untuk membuka gerbang dunia bawah. Demi mencegah tragedi masa lalu terulang, dia wajib menjadi jauh lebih kuat lagi. Dia tidak akan gagal melindungi orang-orang terdekatnya. Sementara itu, Rhea sedang mendiskusikan fenomena evolusi massal goblin bersama bawahannya. Sang anak buah melaporkan kalau sosok yang menghabisi para monster adalah penyihir hebat dengan rapalan mantra tingkat tinggi. Mendengar itu, Rhea curiga kalau Son menyembunyikan sesuatu. Dia juga mulai mencurigai gerak-gerik Reed. Dia ingin menginterogasi mereka secara langsung, tapi memilih untuk memantau dulu saja. Wah, insting kepo sang ketua klan mulai aktif nih. Di sisi lain, Reed sedang mengamati papan pengumuman misi dengan serius. Karena waktunya tidak banyak, dia harus memilih misi dengan imbalan besar agar bisa segera meninggalkan klan ini. Sayangnya, reputasinya yang buruk membuat semua itu jadi sulit dilakukan. Tapi, tiba-tiba saja ada satu selebaran misi yang berhasil menarik perhatiannya. Seseorang tiba-tiba menyapanya dari belakang, menawarkan tawaran bergabung jika dia memang tertarik. Saat berbalik, dia melihat Lordos, petualang terkuat di klan sayap kebelasan. Reed ingat kalau pria dingin ini hanya menghargai orang yang punya kemampuan nyata. Padahal, tanpa disadari, pria dingin ini dikirim langsung oleh Rhea untuk mengawasinya. Rhea sempat mengutarakan kecurigaannya tentang Reed, dan dia sangat butuh bukti kebenarannya secepat mungkin. Saat ini, Lordos menggerutu kesal karena menganggap tugas mengawasi bocah ini sangat tidak penting. Reed pun merasa tingkah pria itu sangat mencurigakan, tapi demi imbalan besar, Reed langsung tamar senyum termanisnya dan setuju untuk bergabung ke tim. Dia tahu semua orang mencurigainya, tapi dia tidak peduli karena memang berniat segera pergi. Fokus utamanya saat ini adalah menyelesaikan masalah pribadi dengan kotak kejahatan yang sangat berbahaya. Ini harus jadi misi terakhirnya, karena dia harus mengurus kotak kejahatan itu sendirian. Di tengah jalan, Lordos menjelaskan bahwa mereka akan menghadapi sindikat kriminal terorganisir dalam kasus hilangnya para pelancong belakangan ini. Reed bercanda, kalau bersama Lordos, pertarungan ini pasti akan terasa sangat mudah. Tapi sejujurnya, hal tersulit bagi Reed adalah menghadapi kepribadian pria itu yang super dingin dan kaku. Tidak lama kemudian, Norn bertanya apakah dia sudah selesai berkemas dan heran kenapa mendadak mengambil misi dengan tingkat kesulitan setinggi ini. Reed beralasan kalau Lordos cukup baik mau mengajak mereka. Lagi pula ini bisa jadi pengalaman bagus, tapi kalau Non takut, dia boleh mundur sekarang. Tentu saja itu bukan pilihan bagi Non, karena malah membuatnya makin cemas. Dia merasa harus terus melindunginya setelah pertempuran melawan Goblin kemarin. Sejak saat itu, dia bertekad untuk diam-diam mengawasi Reed. Sementara itu, Son terus mengoceh tidak percaya bisa sekelompok dengan petualang elit sekelas Lordos. Lordos merasa si pengecut itu sangat berisik dan mengganggu. Tapi dia memilih diam sambil sibuk menyumpahi Rhea, karena sudah memberinya tugas aneh ini. Mereka kemudian mulai menyelidiki kasus hilangnya para pelancong dengan menanyai warga desa setempat serta memeriksa langsung tempat kejadian perkara. Setelah berkumpul kembali, mereka berhasil menemukan sebuah gua mencurigakan yang diduga menjadi markas utama persembunyian penjahat. Son menebak jangan-jangan musuh mereka adalah mantan petualang yang membelot
karena taktik mereka sangat rapin. Tapi dia langsung membuang kekhawatirannya karena ada sosok sekuat Lordos di sampingnya. Lordos sendiri merasa janggal karena TKP-nya sangat berantakan dan sebagian besar jejak dibiarkan begitu saja. Anehnya lagi, dia sama sekali tidak bisa menemukan satupun mayat manusia di sekitar sana. Tapi dia sangat percaya diri bisa menyelesaikan misi ini dengan mudah biarpun harus membawa 3 beban tidak berguna bersamanya. Namun di sisi lain, Reed berpikir sebaliknya. Situasi ini terasa berat bahkan untuk Lordos. Reed mencurigai keterlibatan sekte kota kejahatan karena kasus aneh seperti ini biasanya merupakan ulah mereka di masa lalu. Sementara itu, Son bangkit, berdiri dari istirahatnya, dan menyemangati kelompok untuk segera menyelesaikannya. Reed masih tampak melamun karena firasat buruknya makin kuat. Dia tahu betul tidak boleh membiarkan ketiga orang itu terlibat dalam bahaya besar ini. Menyadari keraguan Reed, Son langsung meneriakinya untuk terus berjalan saja. Tapi Reed angkat bicara bahwa situasi ini terasa janggal, lalu mengusulkan agar mereka pulang dulu untuk melaporkan petunjuk yang telah terkumpul. Son mencibir ketakutan Reed, sementara Lordos tampak menyadari sesuatu. Son terus mengejeknya karena ingin kabur hanya gara-gara masalah bandit. Tapi Reed memilih mengabaikan si pengecut itu dan menanyakan langsung pendapat Lordos. Lordos cukup kagum karena bocah ini sadar betapa anehnya kasus ini dan patuh pada aturan petualangan, tapi berhubung dia ada di sini, Lordos sangat yakin mereka semua pasti aman. Reed pun terdiam sejenak. Lordos adalah salah satu petualang terkuat di kota, jadi hampir mustahil dia bertemu lawan seimbang di misi mereka. Memang keputusan terbaik sekarang adalah mundur selangkah dan membiarkan dia mengurus semuanya sendiri. Lagi pula, dia tidak punya cukup bukti konkret untuk membujuknya kembali. Akhirnya, dia meminta maaf pada timnya dan setuju untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Son sibuk menceramahi Reed karena meragukan keputusan Lordos, sang petualang elit malah mendadak merinding ketakutan seolah-olah ada bahaya besar yang mengintai mereka di tempat lain. Seorang pria misterius tampak tertawa licik sendirian sembari memegang tengkorak manusia dan sekantung koin emas. Pasukan mayat hidup tampak berbaris rapi di belakangnya, menunggu perintah untuk menyerang. Sementara itu, kelompok Reed akhirnya sampai di depan gua tujuan mereka. Di sana, mereka menemukan jejak kaki banyak orang yang masih sangat baru. Dengan wajah tegang, Lordos memperingatkan semuanya untuk tetap waspada selama menyusuri area ini. Sementara itu, musuh misterius yang memata-matai mereka bernama Res cukup terkejut melihat kedatangan petualang elit itu ke wilayah kekuasaannya. Dia berniat membuang tubuh boneka ini setelah berhasil mengalahkan mereka dan memindahkan markasnya. Dia sangat tidak sabar untuk melihat apakah Lordos sanggup bertahan hidup melawan boneka-boneka miliknya. Saat asik memata-matai dari kejauhan, tiba-tiba mata Reed menatap lurus ke arahnya hingga membuatnya tersentak kaget. Dia benar-benar tidak percaya kalau bocah ingusan itu menyadari keberadaannya, dan ya, situasi di dalam gua pun langsung terasa mencekam. Biarpun sempat ketakutan, kehadiran Lordos membuat nyali mereka kembali aman. Sementara itu, Lordos bisa merasakan kalau ini bukan sekadar kasus bandit biasa, karena aliran mana di dalam gua sangatlah tidak normal. Ada hal buruk yang sedang menanti mereka. Son coba menyuruh mereka menyerang dengan jaminan bakal diampuni, tapi musuh malah langsung menyerang secara membabi buta. Untungnya, Lordos langsung maju memimpin pertarungan. Dia mencabut pedangnya dan langsung menebaskan jurus tebasan guntur demi mengintimidasi lawan. Son bersorak gembira sambil mengejek para musuh yang berani menantang petualang hebat. Sialnya, bandit-bandit itu sama sekali tidak takut dan justru kembali menyerang dengan ganas. Lordos terkejut melihat serangannya tidak mempan sama sekali, hingga dia sadar kalau gerombolan ini bukan lagi manusia biasa. Reed langsung tahu mereka sedang melawan boneka manusia, hasil sihir hitam kotak kedengkian. Tanpa buang waktu, dia memfokuskan indranya untuk melacak keberadaan si dalang dari pancaran auranya. Untungnya dia berhasil melacak sang penyihir. Tapi, karena terlalu fokus, Reed sampai tidak sadar ada boneka hidup yang menyerangnya dari belakang. Untung saja Lordos datang menyelamatkannya tepat waktu sambil mengomeli Reed yang sempat melamun saat bertarung. Dengan tekad bulat, Reed meminta Lordos menahan para bandit, lalu dia segera berlari ke arah berlawanan. Tangan temannya mencoba menahan, tapi Reed terus melesat masuk ke dalam dunia. Baginya, inilah keputusan terbaik,
karena mustahil bisa mengejar si dalang sambil sibuk meladeni kroco. Biarlah Lordos mengurus sisanya sementara Reed memburu si penyihir utama. Reed mendadak berhenti saat menemukan targetnya. Res berdiri dari kursinya, memuji insting tajam si bocah yang melebihi Lordos. Sambil sombong, dia memperkenalkan diri sebagai penyihir agung yang berniat menguasai dunia. Reed pun langsung bertanya untuk memastikan apa benar dia yang mengendalikan mayat para bandit ini. Res menyeringai lebar dan memamerkan sihir hebatnya, mengaku sengaja memakai jasad bandit demi menyembunyikan identitas aslinya agar tidak terendus oleh pihak kerajaan. Namun, Reed sadar sihir pengendali mayat itu bukan milik Res pribadi, melainkan curian dari kotak kedengkian. Meski ditatap tajam, Reed tidak gentar langsung menuding kalau Res beraksi diam-diam di belakang kelompoknya. Disebut maling membuat Res naik pitam. Baginya, bocah ingusan ini sangat menyebalkan karena bisa membaca situasinya. Rencana besar yang sudah dia susun kini terancam berantakan gara-gara Reed. Res pun memutuskan untuk melenyapkan Reed demi menjaga rahasianya. Dia melompat menerjang majus sambil mengejek Reed yang terus-terusan menghindar dengan gesit. Reed terus berkelit dari setiap serangan. Sambil tertawa jahat, Res membombardir area sekitar dan sesumbar kalau bocah itu tidak punya harapan menang, sebelum akhirnya melancarkan tembakan api raksasa. Saat mengira serangannya berhasil, Res dibuat melongo karena Reed mendadak hilang dari pandangan. Dia tidak percaya si bocah bisa melakukan sihir tingkat tinggi semudah itu. Reed mendekat dengan santai saat melihat kepanikan di wajah Res. Harusnya, penyihir sekuat Res sudah tahu keberadaan petualang berbakat sepertinya. Tapi dia heran kenapa baru menyadarinya sekarang. Merasa terdesak, Res mengeluarkan sihir terkuatnya tanpa menahan diri. Sayangnya, Reed bergerak lebih cepat dan langsung menghantamnya dengan tembakan api dahsyat hingga Res menyesal telah meremehkan musuhnya. Jika bukan karena golem pelindung yang dia panggil tepat waktu, tamatlah riwayatnya. Sementara itu, tim Lordos masih sibuk bertarung melawan boneka hidup lainnya. Norn mulai kewalahan saat dikeroyok. Untungnya Lordos datang menyelamatkannya. Gadis itu berterima kasih walau ngeri melihat boneka-boneka tersebut terus bangkit kembali. Lordos merasa pertarungan ini tidak ada habisnya karena para mayat hidup bergerak dengan sangat terkoordinasi. Dia curiga ada dalang di balik semua ini, walau mustahil mengendalikan pasukan mayat sekaligus. Sementara Son mencari Reed sambil mengumpat. Di sudut lain pertempuran sengit melawan Res masih terus berkobar. Res menyuruh golem raksasanya menyerang. Reed membalas lewat tebasan pedang api membara. Tapi monster itu sama sekali tidak terluka, membuat Res tersenyum puas. Dengan sombong, dia mengaku telah menjahit 30 jasad bandit demi menciptakan golem mahakarya ini. Melihat wajah Reed yang shock, Res tertawa mengejek tanpa henti. Reed mengamuk hebat. Dia membentak Res karena tega membantai puluhan orang demi monster konyol ini, hingga nyali Res seketika langsung menciut. Sambil menenangkan diri, Res yakin petualang biasa takkan bisa mengalahkan mahakaryanya. Tiba-tiba Reed menggunakan lompatan spasial untuk menyerang, tapi golem itu langsung pasang badan melindungi tuannya. Reed tahu dia harus membereskan golem ini dulu. Sialnya, monster itu mendadak hantamnya hingga terpental keras ke dinding batu. Nah, di momen kritis ini, saat golem bersiap menghabisi Reed, dia terpaksa menyiapkan satu trik nekat karena mananya sudah sekarat. Dia merapal sihir pamungkas yang membuat musuhnya terkejut. Dengan sisa tenaga terakhir, Reed tidak boleh meleset dan langsung menembakkan meriam naga semu, serangan dahsyat yang mampu menembus apa saja. Tembakan itu langsung menghancurkan golem seketika, lalu menembus ke belakang hingga meremukkan kepala Res yang masih dalam kondisi tidak percaya. Sejak awal dia sudah memperhitungkan posisi agar Res dan golemnya berdiri sejajar, sehingga bisa dia babat habis dalam satu serangan telak. Reed yakin dalang utama kota kedengkian tidak mungkin gegabah, dan Res hanyalah pion yang bergerak sendiri. Jelas dia harus bertambah kuat secepatnya demi menghadapi ancaman nyata. Sementara itu, Son yang sudah kepayahan langsung memejamkan mata ketakutan karena ogah bertarung lagi. Beruntung baginya, seluruh mayat hidup mendadak ambruk tanpa sisa. Semua NGI kebingungan, dan Lordos menduga kalau sang penyihir sudah tewas hingga boneka-boneka itu berhenti bergerak. Dia yakin sosok yang mengalahkannya pastilah orang yang sangat luar biasa. Saat menoleh, mereka melihat Reed berjalan keluar sambil meminta maaf karena mengaku ketakutan dan bersembunyi. Son pun langsung memakinya habis-habisan karena dianggap penakut. Lordos langsung membela Reed, menyebut tindakan bersembunyi itu
Bijak daripada memaksakan diri bertarung, Jason yang hendak mengomel lagi akhirnya memilih bungkam karena kesal. Lordos meminta tim kembali ke desa terdekat untuk beristirahat selagi dia menyelidiki Dungeon lebih dalam. Tapi saat menyusuri lorong sunyi, dia syok melihat jasad Res beserta bekas pertarungan dahsyat tadi. Sebuah kawah raksasa tercipta akibat sihir tingkat tinggi. Lordos langsung teringat pada sosok Reid dan misi rahasia dari Raina, hingga sebuah kecurigaan muncul di benaknya. Mungkinkah si pemula Reid yang telah membantai penyihir itu? Berkat bantuan Lordos sebelumnya, kini Reid punya cukup koin emas untuk pergi berkelana demi mengembalikan seluruh kekuatan aslinya. Tiba-tiba Norn memanggilnya dari ujung lorong dan membahas betapa ngerinya misi kemarin. Dia dengar kalau insiden barusan melibatkan pengguna sihir terlarang tingkat dewa yang sangat berbahaya. Karena kejanggalan ini, ibu kota sampai mengirim tim penyelidik khusus termasuk Ksatria Naga. Kehadiran mereka membuat Norn merasa lega dan berharap bisa bertemu langsung. Norn terkejut saat Reid bergumam kalau para Ksatria Naga pun tidak akan sanggup menahan musuh. Sebelum Norn bertanya lebih jauh, Reid langsung menyuruhnya melupakan ucapan itu. Sikap aneh Reid belakangan ini membuat Norn cemas, tapi dia terlalu takut untuk mendesaknya karena khawatir bocah misterius itu mendadak pergi meninggalkannya begitu saja. Sayangnya, ketakutan terbesar gadis itu benar-benar menjadi kenyataan hari ini. Reid mendadak bilang kalau dia ingin pergi meninggalkan Clyde untuk sementara waktu demi bertambah kuat sebelum bencana besar menghancurkan dunia mereka. Jason panik berlarian setelah menemukan surat pamit dari Reid. Padahal, Reid sendiri memilih menyampaikan kabar perpisahan ini secara langsung kepada Norn. Norn menangis menuntut penjelasan logis, sambil mengingat dinginnya jasad Norn di pelukannya dulu. Reid meminta maaf dalam hati dan bersumpah akan menyelamatkan gadis itu kali ini. Setelah membuat cewek itu makin bingung setengah mati, pemuda ini langsung membuka jendela dan melompat keluar tanpa pamit, menggunakan skill lompatan spasialnya. Dia lenyap begitu saja di depan mata si gadis yang kini mulai berkaca-kaca menahan perih. Dia cuma bisa meminta maaf dalam hati dan bersumpah akan menyelamatkan semua orang dari kehancuran di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, dia sudah menghabiskan waktu 1000 tahun hanya untuk mempersiapkan momen krusial ini. Di ruang kerja Reina, Lordos melaporkan kalau kejadian mencurigakan di kota mereka masih terus berlanjut. Apalagi dengan para Ksatria Naga yang makin aktif tahun ini, dia tidak bisa menahan rasa was-wasnya. Reina sih santai saja, dia malah lebih penasaran dengan pendapat Lordos tentang Reid, si bocah misterius berkekuatan tingkat tinggi yang tampaknya bukan orang jahat. Kalau memang perlu, Lordos siap menyudutkan Reid sedikit saja agar dia mau menunjukkan taring aslinya. Sang ketua klan pun dengan senang hati mempercayai intuisi itu. Apalagi dia mulai mendapat gambaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di beberapa insiden lalu. Karena kemampuannya terlalu hebat untuk ukuran pemula, petualang lain jadi curiga, jangan-jangan dia memakai alat sihir khusus. Tapi bagaimanapun juga, Rhea tetap senang menyambut orang-orang berbakat, tidak peduli sana apa kelakuan mereka. Tepat saat itu, Dawson tiba-tiba mendobrak masuk dengan laporan darurat. Dia langsung kena semprot dan disuruh belajar mengetuk pintu dulu, karena mereka berdua sedang mengadakan rapat yang sangat penting. Walau mengerti, dia harus segera menyampaikan kabar tentang surat dari Reid yang pamit pergi bertualang sendirian. Mereka berdua langsung syok seketika dan menuntut penjelasan lebih rinci mengenai masalah mendadak itu. Rhea adalah orang yang paling panik karena dia tidak mau kehilangan petualang seberharga itu. Demi menjadi kuat dengan cepat, Reid memutuskan kalau pergi ke Hatched adalah pilihan terbaik sebagai jalur transit menuju tujuan utamanya. Penguasa kota di sana dicurigai bekerja sama dengan komplotan kota kedengkian. Nah, disinilah perjalanan serunya dimulai saat melanjutkan jalan kaki. Reid melihat rombongan kereta kuda, lalu berlari mendekat sambil melambaikan tangan, meminta tumpangan. Sambil memperkenalkan diri sebagai petualang, dia memohon agar diperbolehkan ikut sekalian membantu menjaga mereka. Memperhatikan bocah kerempeng berpakaian lusuh itu, sang kusir bertanya, apakah dia bergabung di klan manapun, dan Reid dengan bangga menjawab, kalau dia pemula dari klan Wings of Freedom. Tapi sebelum kusir sempat merespons, terdengar suara ejekan dari belakang yang menyebutnya cuma bocah lemah. Mereka pamer kalau kelompok raging Red Bull sudah mengambil tugas mengawal kereta tersebut. Tapi karena merasa sayang, jika membiarkannya pergi begitu saja, dengan niat terselubung mereka, malah mengizinkan Reid ikut dalam rombongan. Bahkan,
Kelakuannya sok akrab sekali dengan petualang muda yang baru ditemui ini. Reed mencoba mengingat siapa mereka, tapi memorinya agak samar. Saat ditanya apakah dia berubah pikiran, Reed langsung tersenyum ceria menerima tawaran yang lumayan menghemat uang jalannya itu. Merasa heran dengan reaksi polos tanpa rasa takut itu, Zito mendengus kesal, lalu menyuruh Reed cepat masuk ke dalam gerobak kereta. Sikap sok tahu anak ini benar-benar membuat pria kasar itu jengkel setengah mati, tapi di dalam hati, mereka sudah berniat merundungnya habis-habisan begitu perjalanan dimulai. Sementara itu, karena sangat lelah, Reed memilih untuk tidur siang saja. Melihat Reed menguap lembar, Zito bertanya apa yang dilakukan bocah sepertinya pergi ke Hatchet sendirian. Tanpa repot-repot menatap balik, Reed cuma menjawab kalau dia dilarang membocorkan informasi rahasia klan seperti itu. Sontak saja mereka menertawakannya, sadar misi klan sekecil itu tidak mungkin sepenting itu. Reed hanya diam merenung, belum ada bukti kuat memang, tapi sang penguasa kota diduga terlibat dengan sekte sesat, dan menceritakan hal itu pada mereka hanya akan mengundang tawa ejekan. Tran kemudian bercerita kalau kelompok mereka sedang menjalankan perintah kerajaan untuk menyelidiki pergerakan pasukan pemberontak yang mencurigakan. Rasanya aneh, jika penguasa kota menyewa klan luar padahal dia punya pasukan pribadi yang besar. Meski tidak ingin menuduh mereka macam-macam, Reed memperingatkan para petualang itu kalau mereka bisa saja cuma dimanfaatkan, lalu dibuang begitu saja. Si pemula ini ditanya apakah dia meragukan kemampuan mereka dalam memegang proyek besar. Jadi, dia hanya menyuruh mereka santai saja, karena keputusan untuk mendengarkan nasihatnya atau tidak sepenuhnya ada di tangan mereka. Kata-kata bocah ini dirasa makin menyinggung perasaan mereka dari waktu ke waktu. Parahnya lagi, setelah bicara begitu, dia malah langsung tertidur pulas tanpa beban sama sekali. Buat dengan kesombongan itu, Zito mencabut pedangnya demi memberi pelajaran pada si bocah. Tapi mendadak kereta mereka terguncang hebat sampai hampir terbalik. Mereka langsung membentak sang pedagang agar mengendalikan kudanya, namun pria itu sudah membeku ketakutan. Di depan mereka berdiri seekor banteng raksasa yang menjulang tinggi mencakar langit. Ini benar-benar mimpi buruk, karena makhluk mengerikan seperti itu seharusnya tidak boleh berkeliaran sedekat ini dengan pemukiman manusia. Banteng biasa saja punya otot yang sangat tebal sampai pedang mereka pun hampir tidak bisa menggoresnya. Apalagi yang berukuran raksasa seperti ini, karena tidak mau menjadi sasaran empuk, sang pedagang mencoba memutar jalan mencari rute alternatif yang lebih jauh. Namun anggota Red Bull enggan menunda perjalanan demi menjaga reputasi mereka. Ini adalah kesempatan emas untuk menarik simpati sang penguasa kota. Jadi mereka sama sekali tidak boleh melambat sekarang. Dengan 7 petualang di sini, mereka yakin bisa menghabisinya dengan cepat, lalu melanjutkan perjalanan. Dia meminta semuanya bersiap menyerang bersamaan. Sayangnya, rencana itu gagal total. Sang monster merong keras ke langit sambil menghempaskan salah satu petualang ke tanah. Mendengar jeritan putus asa itu, nyali mereka mulai ciut karena baik tebasan pedang maupun sihir sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Zito mengumpat kasar, tapi sadar situasi. Dia menyuruh yang lain membuang muatan berharga mereka dan mundur selagi monster itu teralihkan. Sang pedagang menolak keras karena itu barang berharga, tapi mereka mendesaknya bertanggung jawab. Padahal si pedagang tadi sudah memperingatkan untuk putar balik. Mereka hampir saja mati konyol, bahkan sebelum sempat menginjakan kaki di Hatchet. Perdebatan sengit itu langsung terhenti saat si banteng melangkah mendekat, mengunci pandangannya ke arah mangsa baru. Karena posisi mereka ketahuan, pilihannya cuma kabur. Tran langsung menggedor gerobak kayu demi membangunkan si Rookie pemalas itu. Reed perlahan membuka matanya sambil menggerutu, karena tidurnya terganggu oleh suara bising, tapi dia langsung menghilang dari pandangan begitu menyadari situasi bahaya yang mengancam rombongan mereka. Tepat saat si banteng menyeruduk kencang ke arah kereta, pemuda itu tiba-tiba muncul dari langit. Dengan tatapan super fokus, dia menukik tajam, menembaskan pedangnya ke tubuh monster itu, hingga pijakannya hancur lebur. Semua orang yang melihat dampak serangan itu langsung ternganga-ngah. Asli. Kalian harus lihat muka kaget mereka saat Reed berdiri santai tanpa luka sedikit pun sambil bertanya di mana monster berbahayanya. Mereka dengan gemetar menunjuk ke arah bawah kaki Reed, tempat sesosok banteng raksasa yang kini sudah mati tak bernyawa. Para petualang tadi bahkan tidak bisa menggores kulitnya, tapi anak ini bisa menumbangkannya dalam sekali tebas, membuat mereka merinding memikirkan
siapa sebenarnya dia. Dua anggota Red Bull itu langsung memuji dan berterima kasih karena nyawa mereka telah diselamatkan. Jika sampai gagal, reputasi klan mereka pasti akan hancur lebur akibat gagal menyelesaikan misi pengawalan ini. Cukup menggelikan melihat betapa cepatnya perubahan sikap mereka, tapi Reed menggunakan momen ini untuk bertanya soal penyelidikan penguasa terhadap para pemberontak. Kran sempat ragu bicara, namun Zito memberi kode agar tidak mencari masalah dengan pemuda sekuat ini. Dia membocorkan rumor kalau ada sekelompok prajurit yang tidak puas sedang merencanakan kudeta terhadap sang penguasa. Walau masih desas-desus, target mereka pasti menyembunyikan sesuatu yang besar. Rombongan pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di gerbang kota tujuan. Begitu tiba di depan gerbang, Red sengaja bersikap agak sok ikut campur dengan mengulang peringatannya agar mereka tidak terlalu dalam terlibat masalah ini. Zito langsung tersenyum ramah sambil mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Keramahan pria itu cukup mengejutkan, tapi dia memang setuju kalau tawaran pekerjaan mendadak ini terasa mencurigakan sejak awal. Untuk saat ini, mereka memutuskan beristirahat semalam sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimanapun juga, ucapan si pemula tadi ada benarnya. Obrolan sepanjang jalan membuat Reed makin menaruh curiga pada situasi kota ini. Lagi pula, tujuan aslinya ke sini adalah berlatih meningkatkan mana di tempat perlindungan peri yang tersembunyi dekat Heket. Dengan kekuatannya sekarang, dia belum bisa menang melawan petinggi sekte. Tapi kalau cuma setingkat res, sepertinya masih aman. Namun jika ada tanda-tanda kehadiran perwira tinggi sekte, dia harus segera melarikan diri tanpa pikir panjang. Di saat dia mengira dirinya terlalu berlebihan mencurigai keterlibatan penguasa kota, malam pun makin larut. Di tempat lain, sesosok misterius berjubah tampak berbisik kepada Lord Rosam, menyarankan jantung seorang penyihir sebagai tumbal yang sempurna. Demi tujuan itu, sekelompok petualang lemah sengaja dipanggil kemari. Begitu tugas mereka selesai, jebakan akan langsung diaktifkan untuk menyerahkan para korban kepada sang penguasa. Lord Rosam berusaha keras menenangkan dirinya, terutama setelah mendengar kabar tentang kedatangan Ksatria Naga. Mengingat betapa banyak harta yang telah dia investasikan, bahkan sampai menyediakan banyak subjek uji coba, dia memperingatkan mereka agar tidak berani berkhianat sekarang. Pria itu menjamin kalau menipu Ksatria Naga cuma masalah sepele baginya. Sebagai perwira tinggi galas dari Books of Malice, dia bakal melindunginya sekuat tenaga. Tapi saat mulai berjalan-jalan di sekitar Hecad, suasananya langsung terasa sangat suram. Rick gak sengaja mendengar obrolan berbisik tentang seorang kakek yang diseret paksa. Kasihan banget, dia dilaporkan tetangganya sendiri cuma gara-gara mengeluh soal pajak. Dasar gak peka situasi, pengembara ini malah langsung bertanya apa mereka pernah mendengar hal buruk tentang penguasa kota. Mereka tertawa cemas dan bilang sang tuan sangat baik hati. Salah satu dari mereka lalu mendekat, memperingatkan dengan berbisik agar jangan mencampuri urusan orang lain. Ditanya apakah dia seorang musafir, dia baru sadar betapa butanya dia soal kondisi kota saat ini. Karena penasaran setengah mati, dia akhirnya memaksa dan mendesak orang-orang untuk bicara tentang sang lord, melakukan apa saja demi mendapat info lebih. Begitu warga kelima berhasil melepaskan diri dari cengkeramannya, jelas sudah kalau mereka nggak bakal mau menjawab. Dia pun mulai berpikir, apa sebaiknya culik Alaki saja ya? Tapi itu bisa memancing perhatian. Hal terakhir yang dia inginkan saat ini lagian, siapa di kota ini yang berani membongkar kejahatan sang lord? Tepat saat itu, dia mendengar keributan di dekat sana. Seorang gadis dilempar ke jalanan. Tubuhnya gemetar hebat saat dituduh menyebarkan kebohongan. Semua orang cuma menonton dengan ngeri. Mereka tahu ini salah, tapi takut jadi sasaran berikutnya. Erika dituduh memfitnah Rosom dan menakut-nakuti warga dengan cerita palsu. Saat anak malang yang menangis itu dijambak rambutnya dan dipaksa bicara, para prajurit malah tertawa, menyuruhnya sadar diri dengan posisinya sekarang. Kalau dia mau bersujud memohon ampun, mungkin mereka memaafkannya, tapi dia mendadak teringat memori pahit di masa lalu. Ayahnya sempat mendatangi para tetangga untuk meminta bantuan, tapi ditolak mentah-mentah oleh teman-temannya yang ketakutan setengah mati pada penguasa. Melihat sang ayah berdiri terpaku, gadis kecil itu mendekat, dan sang ayah meminta maaf karena sudah berisik hingga membangunkannya. Keributan itu ternyata soal ibunya. Sang ayah yakin kalau Lord berada di balik hilangnya sang istri dan dia harus mencari tahu kebenarannya.
Tapi semua orang terus menyuruhnya untuk menyerah saja. Menyuruhnya berhenti menyelidiki dan melupakan semuanya. Tapi dia nggak bisa. Sambil meminta maaf, dia memeluk erat putrinya dan menyuruhnya kembali tidur. Tidak lama kemudian, sesosok jasad yang sangat dikenali terapung di sungai. Kerumunan orang mulai berkumpul untuk melihat, sementara Erica kecil dipanggil dan diberitahu kalau jasad ayahnya baru saja diangkat dari dalam air. Saat Kapten Jurgen melotot kesal karena bau busuk yang menyengat, mata gadis kecil itu membelalak shock luar biasa. Dia langsung bertanya pada pria di dekatnya, apakah ayahnya dibunuh oleh Rosom. Wajah pria itu langsung pucat pasi dan berbohong, bilang kalau itu cuma kecelakaan tragis akibat hujan deras. Tapi jelas si kecil mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tak bisa berbuat apa-apa. Pria itu memilih pergi dengan rasa sesal. Di kedai minum, para warga sudah tidak tahan lagi, karena tahu anak itu bakal jadi sasaran berikutnya. Sayangnya, kalau mereka bertindak, mereka juga bakal ikut mati menyusulnya. Sama persis seperti nasib kedua orang tuanya dulu. Semua orang dewasa tahu kebenarannya, tapi memilih bungkam. Mereka hanya berdiri menonton dari jarak aman, menghadap langsung sang Lord. Erica dengan berani menuduhnya telah menumbalkan ibunya dan membunuh sang ayah, karena tahu rahasia itu. Kini dia tidak punya siapa-siapa lagi untuk melindunginya, tapi dia menolak menyerah dan ogah menjadi pengecut seperti mereka. Murka karena Erica berani menentangnya, Rosom langsung memerintahkan kapten untuk mencabik-cabik bocah itu. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani bersikap kurang ajar padanya. Tanpa ragu, Jurgen menghempaskan Erica ke tanah dan langsung mencabut pedangnya. Dia tersenyum kejam, pedang diangkat tinggi-tinggi, menyuruhnya menyesali kebodohannya di akhirat nanti. Namun, tidak ada tebasan maut yang mendarat Reed tiba-tiba muncul dan menahannya dengan tubuhnya sendiri. Di saat semua orang bingung siapa dia, petualang kita malah senang karena akhirnya menemukan narasumber yang pas untuk misinya. Erica menangis haru melihatnya. Jurgen pun diperintahkan untuk segera menghabisi bocah yang sok jadi pahlawan ini. Jurgen memperingatkannya untuk mencari panggung yang lebih bagus lain kali kalau mau berlagak. Sok pahlawan, nekat begini, nyawanya taruhannya. Tebasan maut langsung diayunkan sekuat tenaga, tapi Reed berhasil menangkisnya dengan sangat sempurna. Sambil tersenyum, dia memainkan senjatanya dan berhasil melucuti pedang sang kapten hingga terlempar. Semua orang melongo tak percaya melihat pedang kokoh itu berdentang jatuh ke tanah. Pendekar pedang terhebat di Hekate malah dipermainkan dengan gampang oleh seorang bocah. Reed mengejek kalau genggaman kapten itu terlalu lemah dan gerakan matanya sangat mudah dibaca. Intinya, orang terkuat di kota ini ternyata nggak sehebat reputasinya. Melihat kapten yang mulai mengamuk, Reed segera menggandeng tangan Erica dan mengajaknya kabur. Rosom yang panik langsung berteriak menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap mereka berdua. Namun sebelum para prajurit sempat bergerak tebak dia mendarat di mana. Petualang kita melompat tinggi dan menjadikan wajah sombong sang Lord sebagai pijakan kakinya yang kokoh. Dalam sekejap, dia sudah berhasil menjaga jarak aman dari kepungan musuh. Para pengawal panik menanyakan keadaan sang Lord, tapi dia malah berteriak histeris menyuruh mereka menangkap kedua bocah itu. Siapapun yang membawa Reed hidup-hidup akan diberi imbalan melimpah. Karena terlanjur malu setengah mati, dia bersumpah akan menyiksa mereka di depan umum. Seluruh penjaga dikerahkan untuk menangkap pemuda nekat yang berani menendang wajah junjungan mereka. Mereka mencoba mengejarnya, membuat Reed perlahan merasa kesal karena kegigihan para prajurit itu. Ketika Erica meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini, Reed mengabaikannya dan fokus melarikan diri tanpa menarik perhatian berlebih. Sayangnya, semua sudah terlambat karena Kapten Ksatria berniat menuntut balas dendam, merasa sangat bersalah. Erica menyuruh Reed meninggalkannya saja di sini. Jika tidak, mereka berdua pasti bakal tertangkap bersama. Dia tidak mempedulikan peringatan itu. Bukannya melepaskannya, dia malah menggendong Erica dengan kedua tangannya, lalu bersiap mengambil ancang-ancang di tanah. Para ksatria mengira mereka sudah menang dan langsung merangsak maju. Tapi Reed menggunakan keahlian lompatan spasialnya dan menghilang tepat sebelum bilah Jurgen menyentuhnya. Sihir misterius yang sama saat dia muncul tiba-tiba tadi. Mengira lawannya sudah melarikan diri, kapten itu dibuat terkejut karena bocah itu mendadak muncul tepat di depannya, berteleportasi dan mendaratkan tendangan berputar keras di kepalanya. Sang kapten pun tumbang tanpa sempat menyadari seberapa cepat teleportasi itu.
Saat masih kebingungan mencari keberadaan mereka, dia mendongak ke atas dan melihat ada benda meluncur dari langit. Sebuah genteng keras jatuh tepat menghantam kepalanya hingga hancur. Selagi rekan-rekannya mengurus kapten, Reid memperingatkan prajurit itu agar tidak menemuinya lagi. Saat Erica bertanya siapa dia sebenarnya, Reid menjelaskan kalau dia hanya ingin tahu lebih banyak tentang Rosom, khususnya langsung dari Erica. Gadis itu lalu bercerita kalau pria kejam itu memang sudah jahat sejak awal. Setelah menaikkan pajak jauh melebihi batas hukum kerajaan, dia akan mengeksekusi siapa saja yang menentang. Ayahnya bahkan sering menyebutnya Lord terburuk di seluruh kerajaan. Dia juga menawarkan perak bagi siapa saja yang melaporkan pemberontak, membuat semua orang hidup menderita. Padahal dulunya kota ini sangat indah dan penuh kehidupan, bahkan ayah sang Lord dulu dikenal sebagai orang yang cukup baik. Sayangnya, sosok yang mewarisi kekuasaan itu sekarang adalah seorang tiran murni. Teringat akan rumor tentang kelompok pemberontak, Reid pun bertanya apa Erica tahu sesuatu tentang mereka. Orang-orang dewasa terlalu takut untuk melawan, dan hanya ayahnya yang berani bertindak saat tragedi penyihir terjadi. Kala itu, lebih dari 50 wanita mendadak hilang dari kota, dan beberapa ditemukan di reruntuhan dengan jantung terkoyak keluar. Kejadian mengerikan itu membuat Reid mual setengah mati. Orang-orang menganggapnya semacam ritual iblis dan menyebutnya tragedi penyihir. Ibu Erica ternyata adalah salah satu korbannya. Pernah melihat prajurit sang Lord mengawal mereka, sebelum semua orang berasumsi itu ulah Rosom, Reid langsung teringat kalau sekte sesat selalu memanfaatkan penguasa lokal untuk melancarkan ritual hitam mereka. Dengan kata lain, sudah tidak diragukan lagi keterlibatannya dengan Books of Malice. Kelompok itu memang benar-benar beroperasi di Hekad dan kemungkinan besar dipimpin oleh seorang perwira tinggi. Memikirkan risikonya, Reid sempat ragu apakah sebaiknya menghentikan penyelidikan ini dan pergi saja. Namun Erica terus bercerita betapa ayahnya sangat bertekad untuk bertarung setelah ibunya tiada. Karena tidak ada yang mau membantu, dia enggan bergantung pada warga kota yang pengecut itu. Setelah terdiam sejenak, Reid bergumam kalau ayahnya sebenarnya bisa saja melarikan diri. Daripada membalas dendam, dia punya pilihan untuk kabur dari kota bersama putrinya yang sangat membutuhkannya. Sang ayah tahu itu, tapi hati kecilnya tidak bisa membiarkannya lari begitu saja dari tragedi ini. Meskipun Erica berterima kasih karena diselamatkan, dia tetap berteriak dan bersikeras kalau orang asing ini tidak akan pernah mengerti keadaannya. Padahal, dia sangat paham, kadang-kadang kabur adalah langkah paling cerdas daripada mati konyol tanpa hasil. Faktanya, dia masih ingat saat Non menyuruhnya kabur, tapi dia justru terus mendekapnya erat saat Non berbisik agar dia mencari kebahagiaan di tempat yang jauh. Kalau tujuan hidupmu benar-benar penting, amarah harus diredam dan diganti dengan rencana matang. Perlahan, rasa hampa itu akan sembuh. Bahkan ada peluang untuk menemukan teman-teman baru di perjalanan nanti. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang dulu mungkin saja memudar, tapi kalau seseorang menolak untuk lupa tidak peduli berapa lama waktu berlalu, barulah mereka bisa bertarung dengan cara mereka sendiri. Berpikir, merasa, dan bermimpi adalah sebuah kebebasan. Erica memang masih terlalu muda untuk menemukan jawaban yang benar. Tetap saja, dia bersikeras ingin mencoba. Jadi Reid meyakinkannya untuk tidak khawatir. Dia akan menghancurkan Rose dan menyelesaikan semuanya dengan tangannya sendiri. Secercah harapan pertama ini membuat gadis kecil itu menangis. Dia tidak sanggup lagi menahan semua emosi yang selama ini dipendamnya sendirian. Tetap saja, bertarung sekarang adalah tindakan konyol. Apalagi mereka butuh sihir agung untuk memutar balik waktu. Di keheningan malam, sebuah kereta kuda berhenti tepat di depan gerbang kastil sang penguasa. Penjaga memberi hormat lalu menawarkan kamar istirahat, tapi Ila menolak tegas. Ia ingin melihat kota belum menemui penguasa. Pria itu tertawa, menyebut kawasan kumuh mereka yang membosankan, tidak akan bisa menghiburnya. Tapi tatapan tajam Ila langsung mengubah sikapnya seketika. Dia langsung melapor sambil menunjukkan poster buronan Reid yang dicap sebagai kriminal pembuat onar. Seketika, dia memperingatkan tamunya tentang pria keji itu. Tapi dia langsung mematung saat sang kapten tiba-tiba mencabut pedang dan menebasnya, menghancurkan kertas di tangannya. Ila bertanya, apa dia tahu siapa mereka? Mereka adalah pedang yang menebas musuh-musuh kerajaan, bahkan serangan mendadak dari berandalan jalanan yang menjadi kriminal pun tidak akan bisa memperlambat langkah mereka. Menyelinap di kota sekarang sangat menyebalkan,
Karena seluruh tempat dipenuhi penjaga bagaikan sarang tawon yang terusik, Reid butuh waktu untuk mempelajari Rosom demi menyusun rencana matang. Erica berbisik bahwa dia tahu tempat aman untuk bersembunyi dari musuh. Mereka berdua pun sampai di sebuah gereja tua yang sudah terbengkalai. Di sana, seorang kakek berterima kasih karena Reid telah menyelamatkan gadis itu melawan penguasa jahat. Tanpanya, mereka hanya bisa bersembunyi ketakutan. Saat ini, mereka berada di tempat penampungan bagi orang-orang yang kehilangan segalanya. Seorang nenek menawarkan secangkir air pada pendatang baru. Meski terlihat terlalu keruh, Erica mencoba mencegahnya. Tahu kalau orang luar tidak akan sudi meminum air sekotor itu. Tanpa diduga, Reid mengambil cangkir itu, lalu meneguknya hingga habis sekali jalan. Dia tersenyum ramah pada si nenek dan berterima kasih. Sekarang, dia ingin tahu lebih banyak tentang sejarah wilayah Rosam. Selagi mereka bersembunyi, kemungkinan besar sang penguasa hanyalah sebuah boneka. Reid harus benar-benar memahami situasi kota agar otak kriminal yang sebenarnya tidak kabur begitu saja. Ila memerintahkan pasukannya menyebar per distrik untuk mengintai kota. Freds bertanya apa pengintaian ini perlu. Padahal misi mereka adalah menyelidiki kultus sesat. Mereka bahkan sudah diizinkan menggunakan pusaka terlarang. Jadi riset awal rasanya tidak penting. Sang kapten bersikeras melakukan persiapan dasar karena tidak ada alasan untuk terburu-buru. Anak buahnya tersenyum melihat keseriusannya, namun tetap memilih patuh pada pemimpin andalan mereka yang satu ini. Tepat saat itu, mereka mendengar suara yang tidak asing, kakek pengkhianat yang tadi malah membocorkan keberadaan Reid dan semua tindakannya, memberitahu kalau mereka bersembunyi di area kumuh. Jurgen langsung memerintahkannya untuk memimpin jalan. Dia tampak sangat gembira. Tidak sudi melepaskan petualang itu setelah berulang kali dipermalukan di depan umum. Seorang rekan bertanya, apakah mereka sanggup menangani pemuda itu sendirian, mengingat pancaran aura yang sangat mengerikan dan luar biasa meluap-luap dari dalam dirinya. Sang kapten menganggap keraguan itu penghinaan besar. Saat prajurit itu gugup membela diri, Ila memutuskan ikut campur untuk memanfaatkan momen emas ini. Dia akan ikut memburu sosok berbahaya tersebut bersama mereka. Mereka panik dan bersikeras kalau tugas sepal ini tidak pantas merepotkan sosok sahabat dirinya. Namun tatapan maut Ila langsung membungkam mereka. Jurgen akhirnya menyerah. Tersenyum licik sambil berkata kehadiran kapten menjamin kemenangan mutlak. Dia penasaran dengan buronan itu, sekaligus ingin menyelidiki anjing-anjing peliharaan Rosam di militer. Bergerak sendirian, dia memerintahkan sisa pasukannya untuk terus mengawasi kota. Di bawah pengawasannya, kubu jahat tidak bisa bergerak gegabah, tapi jujur saja, tidak ada sekutu yang lebih kuat dibanding para ksatria naga itu sendiri. Sangat mustahil bocah sekecil Reid bisa menang melawan mereka, dan sekarang mereka hanya perlu duduk manis, menunggu waktu eksekusinya tiba. Sementara itu, Reid dan Erica terus menyusuri area kumuh. Karena tidak ada lagi informasi yang didapat, Reid bersiap untuk pergi. Kakek dari gereja tadi mencoba menahannya, karena patroli masih ketat. Dengan tatapan hangat, Reid berkata dia tidak ingin membahayakan semua orang jika tertangkap di sana. Tiba-tiba Erica menerobos masuk sambil berteriak menyuruh Reid segera kabur. Mereka menoleh terkejut, heran melihat gadis kecil itu berkeliaran di luar sendirian. Dia mencoba memperingatkan lagi, tapi mulutnya langsung dibungkam. Jurgen telah menangkapnya, dituntun oleh kakek licik, tadi sambil menunjuk ke arah Reid si buronan poster. Sambil nyaris meneteskan liur, si kakek menagih koin perak yang dijanjikan dalam kesepakatan itu. Warga lain tidak percaya kakek tega mengkhianati orang yang mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan Erica. Reid sadar dia sudah terlambat bertindak. Nah, disinilah ketegangan sesungguhnya dimulai saat Ila tiba-tiba menerjang dari belakang dengan tangan siap menghunus pedang. Reid terkejut melihat kecepatan serangan kilat itu, tapi untungnya dia masih sempat menangkisnya tepat waktu. Ila mendengus remeh, heran bagaimana seorang petualang biasa bisa menangkis serangannya. Setelah memperhatikan lebih dekat, Reid akhirnya melihat lambang agung milik raja terukir di gagang pedang wanita itu. Kenapa ksatria naga bisa ada di sini? Dengan kondisi fisiknya yang sekarang, mereka bukanlah lawan yang bisa diremehkan begitu saja. Sang kapten mengira Reid hanyalah pembunuh tak berotak, namun kemampuannya di luar dugaan. Menjelaskan situasinya sekarang hanya akan membuang waktu secara sia-sia, tapi dia juga tidak bisa berteleportasi dan meninggalkan warga Malang begitu saja di tempat ini. Para ksatria ini tidak kenal ampun, yang berarti Reid juga tidak boleh menahan diri lagi.
Apalagi dia harus menyelamatkan Erica yang disandera Jurgen. Pengalaman pedang 1000 tahun memang ada, tapi tubuhnya saat ini sangatlah lemah. Selagi Reed waspada, Ila memutuskan untuk bertarung dengan sedikit lebih serius dari biasanya. Energi dahsyat mulai mengalir ke seluruh tubuh dan pedangnya saat dia mengaktifkan teknik penyelarasan energi murni. Semua orang yang melihatnya dibuat terpaku oleh kekuatan luar biasa milik sang ksatria ini mulai terasa merepotkan. Jadi Reed harus segera menyelesaikannya detik ini juga. Pendekar di depan Reed ini adalah ahli tempur sejati yang mampu mengendalikan sekaligus memulihkan mana dalam tubuhnya. Dua teknik inilah yang disusun ksatria naga menjadi seni bela diri energi suci. Menguasai teknik tersebut, Ila menerjang maju dengan kecepatan mengerikan. Reed nyaris terkena tebasan di kepalanya dan langsung sadar kalau dia tidak mungkin menahan gempurannya dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Satu-satunya pilihan saat ini hanyalah terus menghindar. Jadi dia berusaha sekuat tenaga agar tidak tertebas. Melihat ada celah sempit, dia bahkan mencoba melancarkan serangan balasan dari atas udara. Begitu Ila menangkis serangan itu, Reed langsung menyusulnya dengan tendangan telan ke arah lengan. Saat Erica berteriak cemas, Jurgen membungkam mulutnya agar diam sambil mengejek kalau temannya tak akan menang melawan ksatria naga suci. Meski begitu, prajurit lain mulai menyadari ada yang aneh saat terus mengawasi duel sengit tersebut. Reed seolah-olah bisa membaca setiap pergerakan yang dilakukan oleh sang kapten dengan sangat mudah. Seolah membuktikan dugaannya, sang petualang kembali menghindari tebasan dengan sangat mulus. Mereka heran bagaimana dia bisa mengimbangi petarung tingkat tinggi seperti dirinya. Mulai meragukan kehebatan Ila, Jurgen hilang kesabaran dan berteriak menyuruhnya segera membantai kriminal itu. Dia tidak berani kasar pada Erica di depan perwira militer, jadi menjadikannya sandera adalah satu-satunya jalan keluar. Ila mengakui kalau musuhnya ini emang lambat dan kurang bertenaga, tapi mental bertarungnya gila banget. Sayang, jurus otodidaknya langsung kalah telak sama kekuatan murni dan teknik Ila yang jauh lebih rapi. Merasa di atas angin, Ila langsung menusukkan pedangnya buat mengakhiri duel ini. Seperti biasa, Kawok itu berhasil menghindar sambil melompat mundur, tapi tak disangka, dia tiba-tiba merapalkan 3 sihir sekaligus, memanfaatkan dorongan serangan Ila demi keuntungannya sendiri. Gawat, dia gak bakal sempat menghindar. 3 bola api raksasa melesat cepat dari lingkaran sihirnya, mengincar sang kapten secara langsung, tapi meremehkan kekuatan Ila jelas sebuah kesalahan besar. Sekarang giliran Ila yang harus menghindar. Memang hebat dia bisa menyembunyikan kartu as untuk mengejutkannya, tapi itu gak bakal cukup. Pikiran Ila awalnya begitu sampai dia sadar kalau sihir itu sebenarnya mengarah tepat ke para prajurit Hacat. Duar, bola api itu menghantam tubuh Jurgen, memaksa dia melepas Erica sambil terpental dan kesulitan untuk bangkit berdiri. Jurgen cuma bisa mengumpat kasar karena mangsanya berhasil lepas begitu saja. Dia harus menangkap Erica lagi. Karena cuma anak itu kartu trufnya untuk melawan si buronan. Sialnya, Erica sudah bersembunyi di belakang Reed yang sekarang menatapnya dengan sangat dingin sambil melotot tajam. Reed mengingatkan Jurgen tentang peringatannya untuk tidak pernah menampakkan wajah di depannya lagi. Melihat si petualang memegang pedang, Jurgen mengancam kalau melukainya cuma bakal menambah daftar kriminalitasnya. Tapi coba lihat ini, ancaman itu gak menghentikan tebasan sarung pedang Reed yang langsung menghantam keras wajahnya. Prajurit itu langsung terpental di tanah, pingsan seketika cuma dengan sekali pukul oleh pemuda ini, sambil menggendong Erica dan menyuruhnya berpegangan erat. Reed langsung mengaktifkan sihir teleportasi, lalu menghilang tanpa jejak dari lokasi kejadian. Tanpa memedulikan teriakan Ila yang menyuruhnya berhenti, sang kapten sadar kalau Reed menembakkan sihir itu, karena tahu dia pasti menghindar. Sejak awal, target utama cowok itu memang para prajurit untuk menyelamatkan gadis kecil tadi. Sia-sia belaka, ini artinya pertarungan mereka cuma dianggap sebagai sampingan saja, merasa sangat dihina dan dipermainkan. Ila langsung menyiapkan pedangnya dengan amarah membara. Mereka pasti belum pergi jauh, dan Ila gak sudi dikelabui begitu saja oleh trik murahan seperti ini. Aliran C langsung dialirkan ke pedangnya saat dia menghantam tanah demi melacak keberadaan targetnya. Begitu posisi mereka terlacak, Ila langsung melepaskan serangan jarak jauh dengan teriakan perang yang membahana. Naga energi murni melesat liar mengincar sang buronan. Tapi tiba-tiba dinding batu raksasa muncul dan menahan serangan itu sepenuhnya. Sama sekali tak terluka.
Tapi Reed kagum dengan kedahsyatan jurus pamungkas kapten tadi. Sebaliknya, Ila justru syok berat karena gerakannya mudah terbaca. Sambil berterima kasih atas pelajarannya, Reed memastikan tugas Ila untuk memeriksa Rosom lalu memperingatkannya agar tidak mempercayai Sang Lord. Ucapan tak terduga itu membuat Ila bungkam 1000 bahasa sementara Reed kembali menghilang begitu saja. Bukannya mendengarkan peringatan tadi, Ila malah menggertakkan giginya menahan murka. Dia merasa sangat terhina karena duelnya dianggap sebagai latihan belaka, padahal dengan segala usahanya, dia malah dikalahkan telak oleh pemuda yang mengaku kurang berpengalaman itu. Ila bukan orang bodoh, dia tahu pemuda itu sengaja menahan diri dan tidak berniat melukainya sedikit pun. Rasanya sangat menyebalkan, ditambah lagi kenyataan bahwa dia tahu soal rencana audit membuat Ila mulai curiga siapa sebenarnya cowok ini. Reed melompati atap demi atap dengan lincah sambil mendekap erat tubuh kecil Erica di lengannya. Sadar para penjaga masih berkeliaran di dekat sini, dia memutuskan memikirkan rencana selanjutnya sepanjang jalan. Gadis kecil itu bertanya, apakah mereka benar-benar akan menyerbu kediaman Sang Lord? Saat ini pihak kerajaan memang belum tahu tentang kotak kebencian itu, jadi ini kesempatan emas untuk membocorkan informasi kepada istana sekaligus memperlambat pergerakan sekte sesat. Langkah kecil ini bisa menjauhkan mereka dari masa depan kelam yang pernah dia lalui, tapi sekarang dia bingung harus menitipkan Erica kemana, karena mustahil membawanya ikut serta dalam misi-misi berbahaya nanti. Cuma butuh waktu sebentar. Pilihan terbaik adalah menitipkannya pada sekelompok orang terpercaya yang punya kemampuan mumpuni. Setelah berpikir cukup keras selama beberapa saat, akhirnya Reed mendapatkan sebuah ide yang sangat brilian. Di sudut lain kota itu, Kran memanggil Zito sambil menunjukkan selembar poster buronan yang baru dia temukan. Begitu melihat foto di poster tersebut, dia langsung mengenali wajah Reed, pemuda dari Wings of Freedom. Mereka melihat beberapa penjaga tampak terburu-buru berpatroli di sekitar sana. Pertanda kalau peringatan dari pemuda kemarin ternyata jauh lebih akurat dari dugaan mereka. Sadar akan bahaya, mereka pun lekas berkemas sebelum keberadaan mereka tercium musuh. Tiba-tiba dua sosok misterius mendekati mereka dengan tubuh tertutup jubah lusuh yang kotor. Nah, kalian pasti tahu siapa ini, yap. Reed tiba-tiba membuka penutup kepalanya dan membuat mereka berdua berteriak syok setengah mati. Zito buru-buru minta maaf dan menjelaskan kalau mereka sama sekali gak berniat kurang ajar, melainkan cuma mengikuti sarannya. Omong-omong soal itu, Reed langsung menunjuk ke arah Erica, berharap mereka bisa menjaga bocah itu sementara waktu. Jelas menolak. Kran langsung mengenali wajah Erica dari poster buronan yang tadi dia lihat. Dia menegaskan kalau mereka sudah tobat dari bisnis gelap dan berniat kabur dari Sang Lord. Tapi Zito langsung membekap mulutnya erat-erat dan menerima permintaan Reed tanpa banyak tanya. Sementara itu, Zito mengingatkan rekannya tentang kejadian mengerikan sebelumnya dan menegaskan kalau pemuda-pemula itu jauh lebih menyeramkan dibanding Lord wilayah terpencil. Di tempat lain, Fred sedang melaporkan temuan korupsi dan kejahatan Rosom. Meski begitu, Lord Korup bukanlah hal langka dan mencampuri urusan lokal sebenarnya bukan bagian dari misi mereka. Mengingat bagaimana Ila pergi bersama pasukan pribadinya tadi, dia pun langsung menanyakan hasilnya kepada sang kapten. Memori pertarungan memalukan melawan Reed tadi masih terekam sangat jelas di kepalanya. Karena gengsi yang teramat tinggi, Ila berdalih tidak menemukan informasi berguna apapun. Meski rekannya merasa lega, Ila sendiri masih gak terima dikalahkan telak oleh seorang kriminal jalanan. Sambil menahan amarah dalam diam, dia bersumpah bakal membalas dendam secepatnya. Leo langsung menyuruh Fred berhenti mengoceh karena mereka sudah sampai di tujuan. Di mansion megah miliknya, Lord Rosom menyambut kedatangan mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Basa-basi busuk. Dia berterima kasih atas kedatangan mereka, tapi Ila sama sekali gak butuh kepedulian palsu dari Lord Korup tersebut. Seperti yang tertera di surat, tujuan kedatangan mereka murni untuk menyelidiki sekte sihir sesat, karena pihak kerajaan sangat serius menangani masalah ini, sambil menjelaskan kalau mereka sudah mendapat izin menggunakan artefak terlarang. Dia menunjukkan timbangan kebenaran yang bisa mendeteksi setiap kebohongan targetnya. Sang Lord menatap tajam ke arah alat berbahaya itu. Timbangan kebenaran sendiri merupakan artefak pusaka kuno yang langsung berasal dari pengadilan kerajaan. Kekuatannya yang dahsyat bahkan sanggup menghancurkan sebuah negara. Karena itulah penggunaannya diatur sangat ketat. Pertama,
hanya boleh digunakan untuk penyelidikan demi kelangsungan hidup kerajaan. Kedua, susunan kata pertanyaan interogasi wajib ditentukan oleh para penyihir agung kerajaan. Ketiga, orang yang diinterogasi sama sekali dilarang mengucapkan kebohongan sekecil apapun. Keempat, dan yang terakhir, pelanggaran terhadap aturan ini akan langsung dijatuhi hukuman mati tanpa ampun. Itulah hukum ketat yang mengatur penggunaan timbangan kebenaran. Melihat keseriusan prajurit tadi, Rosome bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar mencurigainya berbuat jahat? Fritz memohon agar Sang Lord tidak tersinggung dan kembali menegaskan besarnya ancaman dari sekte sesat tersebut. Karena minimnya informasi yang mereka miliki, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan artefak tersebut. Sambil duduk santai di kursinya, Sang Lord malah mengaku kalau hal ini membuatnya merasa sedikit lega. Meski Ila sangat yakin kalau Lord ini punya banyak rahasia kotor yang disembunyikan. Hukum menyatakan kalau timbangan hanya mendeteksi hal terkait sekte saja. Rosome pun berkata kalau dia sangat berterima kasih atas pengertian dari ksatria naga tersebut. Namun, sang kapten dengan tegas menegaskan kalau itu bukanlah bentuk kesopanan, melainkan perintah langsung dari kerajaan yang menahan dirinya. Sambil memainkan kalungnya dalam diam, Rosome menyembunyikan rasa terkejutnya karena mereka benar-benar membawa artefak terlarang itu seperti dugaan Galas. Anggota sekte itu sebelumnya menyuruhnya untuk selalu memakai leontin tersebut saat menemui para ksatria. Berdasarkan info dari mata-mata mereka, penyelidikan para ksatria ini belum membuahkan hasil sama sekali. Jika mereka nekat datang menginterogasinya, mereka pasti mengandalkan benda terlarang. Beruntung baginya, teknologi sihir kerajaan masih jauh tertinggal di bawah level milik sekte. Kalung ajaib itu diyakini bakal melindunginya dari segala bentuk gangguan sihir apapun. Berkat benda ini, dia bisa menghadapi timbangan kebenaran dengan penuh percaya diri tanpa rasa takut sedikit pun. Rosome diberitahu kalau dia boleh menolak diinterogasi, tapi harus menjelaskan alasannya langsung ke pihak istana. Begitu Fritz meminta izin untuk memulai prosesnya, Sang Lord dengan angkuh menyetujuinya tanpa ada masalah sama sekali. Lagi pula, dia merasa tidak punya rahasia apapun yang perlu disembunyikan. Sementara semua drama ini berlangsung, Reed diam-diam memantau mereka lewat sihir pengintai jarak jauh, karena dia yakin ada sesuatu yang tidak beres di sana. Walau begitu, proses interogasi resmi akhirnya harus tetap berjalan sesuai rencana awal. Rosome sendiri sangat yakin kalau leontin ajaibnya bahkan dengan mudah mengelabui para ksatria yang dia anggap bodoh itu. Kalau timbangan tetap seimbang sampai akhir, dia bakal dinyatakan gak bersalah. Tapi mereka cuma punya jatah 3 pertanyaan. Setelah semuanya siap, Ila langsung menanyakan hal paling krusial, apa dia pernah mendengar nama Books of Malice. Lord Rosam sempat berpikir sejenak, lalu menjawab tidak. Semua mata langsung tertuju ke timbangan, tapi anehnya alat itu tetap seimbang sempurna. Red tentu saja heran setengah mati. Rasanya gak mungkin bangsawan ini sama sekali gak tahu tentang sekte sesat itu. Memberitahu para Dragon Clay tentang benda terkutuk itu bisa memperingatkan seluruh kerajaan, tapi kalau seorang Lord Sekutu mendadak dieksekusi Holy Clay, rekan konspirasinya pasti langsung menghilang tanpa jejak. Karena ini kesempatan emas, si pemuda bertekad membongkar tipu muslihat ini. Begitu Rosam dicap sebagai kriminal kelas berat, penyihir kuat yang menyokongnya dari balik layar pasti bakal segera menampakkan diri. Saat memperhatikan lebih dekat, Reed sadar kalau sang Lord terus-terusan meraba kalungnya sedari tadi. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia merapal sihir ke matanya, mengaktifkan kemampuan deteksi untuk membaca setiap aliran mana terkecil. Ila lanjut melempar pertanyaan kedua. Apa dia pernah dihubungi sekte sihir atau organisasi mencurigakan semacamnya? Timbangan kuno itu langsung beraksi begitu pertanyaan dilemparkan. Tapi begitu Rosam berbohong dan membantah semuanya, kalungnya memancarkan gelombang mana tandingan. Wah, licik banget kan? Energi itu melumpuhkan kekuatan timbangan secara total, dan Reed bisa melihat jelas bagaimana leontin sialan itu mengacaukan sihirnya. Gagal total, rencana mereka patah begitu saja. Tapi bagaimana bisa? Pasti sudah ada mata-mata yang menyusup ke keluarga kerajaan. Fritz mencoba menyelat, tapi langsung kena semprot, karena lancang memotong interogasi. Mengingat nasib Rosam bergantung pada hasil mutlak ini, satu kesalahan kecil saja bisa membuat para ksatria ikut dihukum mati. Mereka sama sekali gak boleh gegabah. Kini tiba saatnya untuk pertanyaan terakhir. Namun, sebuah suara tiba-tiba memecah keheningan, menyuruh mereka semua berhenti.
Semua orang di ruangan langsung terkejut, setengah mati mendengar interupsi tak terduga itu. Saat mendongak, mereka melihat langit-langit retak lalu hancur, memunculkan sosok Reid yang ternyata sembunyi di sana. Beliau terkesiap heran dan berteriak menanyakan, siapa bajingan yang berani mengacaukan penyelidikan sepenting ini. Begitu debu mereda, sang Lord langsung mengenali bocah yang pernah menendangnya. Sementara sang kapten mengenali si rambut perak yang mempermainkannya waktu itu. Rosam berteriak histeris memerintahkan pengawal untuk segera meringkus penyusup itu. Tanpa memedulikan para ksatria, Reid merapal mantra dan menciptakan bola mana kecil di tangannya. Semua orang kebingungan saat dia menyentil bola itu ke depan. Terlebih lagi ketika bola itu meliuk lincah, menghindari semua hadangan seolah punya pikiran sendiri. Meski bingung, Rosam langsung menggenggam leontinnya erat-erat demi mengamankan diri. Sayangnya usaha itu sia-sia, karena sihir Rick bereaksi pada objek berenergi mana, lalu memantul tepat ke sela jarinya, hingga menghancurkan kalung itu, sampai berkeping-keping. Sang Lord langsung tersungkur ke lantai akibat serangan itu, sementara para ksatria cuma bisa menggerutu, karena kekacauan ini terjadi di waktu terburuk. Rosam terus berteriak histeris, memerintahkan mereka menghabisi si penyusup sebelum berbuat lebih jauh. Reid menyerah santai, sebelum pedang menebasnya, dia malah angkat tangan, dan menyuruh mereka lanjut interogasi saja. Lagi pula, bakal repot kalau terhenti di tengah jalan. Saat Fred shock, karena bocah itu tahu soal timbangan kebenaran, Ila sudah lelah terkejut. Kenyataan bahwa dia diampuni oleh pemuda ini, terasa seperti penghinaan, membuatnya bertekad untuk membalas budi. Tangannya sudah menggenggam erat gagang pedang, ketika timbangan mendadak bergerak. Rasanya sangat aneh, seolah beban berat yang menghimpit pundaknya mendadak sirna begitu saja. Mengingat kembali peringatan yang diberikan si buronan saat pertama kali bertemu, Ila menatap tajam ke arah Reid yang masih santai mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Mereka masih belum paham apa motif pemuda itu mengacaukan interogasi, makanya Freds berniat membatalkan pertanyaan terakhir dan langsung meringkus si petualang misterius ini saja. Namun sang kapten menyuruhnya mengawasi Reid karena interogasi tetap lanjut. Nah, disinilah kepanikan sesungguhnya dimulai. Anak buahnya kaget. Tapi ketakutan sang Lord, yang kini kehilangan tameng dustanya, jauh lebih parah. Rosam mengamuk, dia langsung menolak bekerja sama, karena hampir mati akibat kelalaian ksatria. Dia tahu, tamat riwayatnya tanpa liontin pengacau itu. Sang Lord berteriak memerintahkan mereka menangkap penyusup. Tapi Ila beralasan ini, semua bisa selesai cepat kalau dia menjawab satu pertanyaan saja. Dia kembali bertanya, apa dia pernah bekerja sama dengan sekte penyihir manapun. Karena menolak menjawab, dia malah menyemburkan sumpah serapah tak jelas. Tapi Ila sama sekali gak goyah oleh upaya murahan sang Lord untuk menghindari pertanyaan tersebut. Dia menyuruh mereka membunuh pemuda yang menyerangnya tadi. Tapi Ila mendesaknya untuk menjawab. Akhirnya, dia malah keceplosan bertanya, bagaimana mungkin dia tahu soal Box of Malice. Kata-kata itu sudah telanjur keluar dari mulutnya. Sadar akan kebodohannya, dia buru-buru menutup mulut. Tapi semuanya sudah terlambat, timbangan kebenaran langsung bereaksi dan kondom ke satu sisi, membongkar dustanya. Semua orang shock, bukan cuma karena kejahatannya, tapi karena Books of Malice itu nyata adanya. Rosam dengan panik bersikeras kalau itu cuma salah ucap. Sayangnya, Reid gak bakal membiarkannya lolos begitu saja kali ini, dan menantangnya untuk melihat apa langkah selanjutnya. Sekali lagi, sang Lord bersumpah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya banyak yang ingin Ila tanyakan pada si petualang, tapi itu bisa nanti. Sangat mengejutkan bahwa ada alat yang mampu mengacaukan artefak suci kerajaan. Didakwa membantu organisasi penyihir pemberontak dan merusak alat suci, yang mana keduanya adalah hukuman mati. Sang Lord kini ditanya apakah dia sudah siap menerima konsekuensinya. Masih mencoba mengelak, dia berdalih kalau dirinya dijebak oleh orang lain. Lagi pula, satu-satunya bukti mereka hanyalah timbangan rusak yang terlalu diagung-agungkan itu. Dia bahkan berargumen kalau liontin itu cuma jimat biasa yang dibeli dari pedagang asongan, dan gak mungkin ada orang yang bisa mengutak-atik artefak suci. Tapi, semua orang cuma menatapnya dingin. Sambil berteriak mereka bakal menyesal. Dia bersumpah akan membongkar tirani Dragon Knight. Leo mencengkeram gagang pedangnya, siap mengeksekusi bajingan itu saat itu juga. Tapi dia diingatkan untuk menjaga target tetap hidup, karena dia satu-satunya petunjuk menuju sekte tersebut. Red hanya menonton santai saat sang Lord semakin terpojok ke dinding. Dia tahu
kalau permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Mustahil bagi sindikat kegelapan itu menyerah begitu saja, mereka pasti bakal segera melakukan pergerakan. Benar dugaan, sebuah suara asing terdengar. Disusul lingkaran sihir raksasa di belakang Rosam. Sang pemilik suara terkejut karena alat sihirnya bisa terbongkar. Sepasang lengan milik Galas menjulur keluar dari portal. Semua mata tertuju padanya saat dia mengakui bahwa dirinya terlalu meremehkan kerajaan ini. Ia langsung memasang posisi waspada melihat kemunculan orang asing tersebut. Di sisi lain, Red memang sudah menduga kalau dia bakal muncul tepat di momen ini. Musuh kali ini adalah petinggi asli sekte, bukan tiruan murahan seperti Res. Rosam langsung berteriak menuntut janji sang kultis yang menjamin keamanannya. Dia mempertanyakan bagaimana cara pertanggungjawaban atas kekacauan ini. Galas meminta maaf dengan nada tidak peduli, tapi tetap menegaskan agar sang Lord tidak perlu mencemaskan apapun. Setelah membantai semua orang di sini, dia bisa merekayasanya sebagai bencana monster yang tiba-tiba mereka semua bakal dilaporkan gugur dalam pertempuran bahkan sebelum sempat sampai ke Heket. Soal saksi mata, dia tinggal memanipulasi otak mereka agar memberikan kesaksian palsu lagi. Dia menyuruh sang Lord untuk menyerahkan semuanya pada mereka. Tepat saat itu, sulur sihir hitam mulai bermunculan di sekitarnya. Ila tahu musuh akan menyerang lalu mengangkat pedangnya, tapi Reed dengan panik berteriak menyuruh mereka menghindar, bukan menangkis. Meski terkejut, cuma dia yang berhasil mengikuti instruksi itu saat serangan dahsyat tiba. Kacau balau Freds dan Lil terkena telak hingga ruangan hancur lebur seketika. Ila benar-benar shock melihat kekuatan mengerikan yang diledakkan beruntun sebanyak 4 kali dalam sekali serang. Reed pernah mendengar nama Galas di kehidupan lalunya. Perwira tinggi sekte ini terkenal suka mengubah mayat para penyihir hebat menjadi jimat menjijikan. Dia terlalu tangguh untuk dihadapi sang regresor dengan kekuatannya saat ini. Saat itu juga, si perwira melepas topengnya dan memperlihatkan wajah robotnya yang mengerikan. Menggunakan mata buatannya, dia memindai musuh, menganggap Kapten Ksatria beserta anak buahnya sama-sama terlalu lemah. Terakhir, dia menatap Reed dan mencapnya sebagai pecundang lemah lainnya. Cuma segerombolan serangga kecil. Dia sempat berekspektasi lebih setelah mereka merusak alatnya. Tapi rupanya dia terlalu melebih-lebihkan lawan. Di sisi lain, Rosam panik setengah mati dan berteriak menyuruhnya segera menghabisi 2 orang yang tersisa. Celotehannya yang berisik itu jelas-jelas membuat sang penyihir mulai merasa kesal. Meskipun begitu, dia berdiri di atas Ila, siap menghabisinya sesuai perintah. Tiba-tiba, ledakan api melesat ke arahnya dan langsung menghantam wajahnya. Ila bingung melihat ternyata Red yang menyelamatkannya. Galas menepis serangan itu sepenuhnya menggunakan penghalang sihir. Saat kedua penyihir saling mengamati, sang kapten menatap anak buahnya yang sekarat akibat luka-luka parah yang mereka alami. Ini bukan saatnya ragu. Ila langsung mengaktifkan teknik si suci yang mengerikan, tapi Galas cuma menyeringai meremehkan. Mana miliknya meledak-ledak. Dengan kekuatan barunya, Ila menerjang musuh yang malah mundur sambil tertawa mengejek dan menyebutnya menakutkan. Memanggil tombak sihir kegelapan baru, Galas melemparkannya ke arah sang ksatria. Ila nyaris tak bisa menangkisnya hingga terhempas ke tanah. Tekadnya membara. Dia bersumpah akan membersihkan kota dari penyihir sesat sepertinya. Galas tertarik melihat Ila mengalirkan mana ke senjatanya saat menangkis, cukup hebat untuk ksatria yang menganggap pertempuran seperti pertunjukan. Tapi meski Ila sudah mengeluarkan semua kekuatannya, Galas menepisnya dengan sangat mudah. Sekarang giliran Reed untuk menahan si penyihir kegelapan. Meski beberapa tembakan diluncurkan, mana miliknya tidak cukup kuat untuk menandingi lawan. Jadi, dia membiarkan Ila menahan garis depan selagi mencari peluang menembakkan meriamnya secara maksimal. Sang kapten berjuang mati-matian, menyerang dan menghindar dengan sekuat tenaga, sementara musuhnya malah terus tertawa sepanjang pertarungan. Serangan kuat nyaris mengenai tubuhnya. Di saat bersamaan, Ila mencari celah sebelum dan sesudah lawan merapal sihir. Galas mendadak menurunkan pertahanannya dalam jarak jangkauan pedang, sebuah kesalahan yang sangat fatal. Pedang sang raja diayunkan tepat ke kepalanya. Namun, secara tidak manusiawi, kepala Galas menekuk menghindar. Sontak, wajah Ila seketika memucat. Mustahil bagi manusia biasa untuk mengikuti gerakan secepat itu, tapi sayangnya, alat di kepala dan mata buatan Galas membuat semua hukum manusia tidak berlaku lagi. Bahkan bagian tubuhnya telah dimodifikasi agar menjadi jauh lebih kuat.
Sang kapten masih berusaha menjaga keseimbangan setelah serangannya meleset, tapi Galas sudah mendekat untuk membalasnya. Dengan modifikasi fisiknya, Galas melayangkan pukulan dahsyat yang hampir menghancurkan tubuh Ila. Sebagai mantan alkemis kerajaan, mahakarya terbaiknya adalah tubuhnya sendiri, diangkat pada kepalanya. Seluruh tubuh Ila kaku menahan rasa sakit. Pertarungan ini membuat Ila tersadar betapa lemahnya mereka. Galas berada di level yang benar-benar berbeda dari semua lawan yang pernah mereka hadapi. Membereskan sisanya akan membosankan, tapi mayat Ila akan menjadi koleksi yang bagus. Para anggota Ordo Kotat adalah pencari kebenaran mutlak dunia. Karena itu, Galas menyuruhnya gembira, karena bisa menjadi bahan eksperimen berikutnya. Sambil menggertakkan gigi, Ila memakinya monster gila V bersumpah teman-temannya akan mengirimnya ke neraka. Kata-katanya membuat Galas merasa geli. Setiap kali melihat wanita cantik, Galas tidak tahan untuk tidak menyiksanya. Galas merapal sihir lain V mengirimnya ke penjara bayangan Nether. Ila terbangun di jurang ilusi. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Tangan dan kakinya terikat di kursi. Ila sadar ini sihir ilusi. Lalu dia melihat banyak tangan melayang membawa berbagai benda tajam di sekitarnya. Wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa saat tangan-tangan itu mendekat. Mereka mulai meraba seluruh tubuhnya. Satu tangan membekap mulutnya sementara yang lain menempelkan pisau beda di pipinya, lalu menyayatnya perlahan hingga Ila menjerit histeris. Semua penyiksaan ini terjadi di kepalanya saat Galas menahannya. Reed menggunakan lompatan spasial untuk berpindah ke belakang Galas, namun dia menyadarinya dan melempar Ila begitu saja. Galas langsung menembakkan sihir penghancur. Beruntung, Reed memanfaatkan pantulan pedangnya untuk menghindari hantaman langsung. Dia tahu lawannya adalah monster mana. Terlebih lagi, tidak ada satupun celah untuk menyerang. Serangan langsung pasti akan mudah dihindari. Galas sesumbar bahwa dia bisa melihat emosi musuh lewat getaran mana. Galas tersenyum mengejek serangga kecil yang masih mengira bisa menang melawannya. Dia bilang anjing liar tidak punya peluang melawan ordo jahat. Reed menjawab begitu tahu mereka terlibat. Dia sebenarnya berniat kabur. Galas mengejek bahwa orang dengan mana sekecil Reed hanya akan kalah telak. Galas selalu bertanya kenapa kau bertahan. Reed menjawab aku tidak bisa mundur setelah berjanji pada gadis yang menangis. Galas tercengang. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak karena tidak percaya ada orang menantangnya demi alasan sekonyol itu. Reed membeberkan bahwa Galas adalah mantan master alkemis teknik sihir kerajaan yang ketahuan melakukan eksperimen manusia. Dia memalsukan kematiannya, lalu bergabung dengan ordo jahat menggunakan nama baru. Galas heran, bagaimana bocah ini bisa tahu rahasia itu. Reed menambahkan bahwa dari 4 tingkat di ordonya, Galas berada di kasta terendah, Red Lega, karena musuh yang dihadapinya cuma antek klasteri. Reed tersenyum dan berkata mungkin aku masih bisa mengatasinya dalam kondisiku sekarang. Ledakan sihir ditembakkan, tapi Reed melompat menghindar. Galas murka dan berteriak akan mencabik-cabiknya menjadi boneka tanpa otak yang hanya tahu rasa sakit. Provokasi Reed berhasil. Pertahanan musuh terbuka lebar. Galas langsung mengaktifkan penguat otak saraf kuno. Dia berkata tikus seperti Reed tidak layak mendapatkannya. Tapi dia akan menunjukkan sesuatu yang spesial. Dengan memaksimalkan komputasi otaknya, Galas bisa membaca setiap pergerakan Manan. Ini membuatnya mampu meramalkan masa depan beberapa detik lebih cepat. Dia melihat visi Reed tertebas dan tewas di lantai. Galas meramal bahwa dalam 42 detik, Reed akan hancur berkeping-keping. Reed tersenyum puas. Dia tahu Galas mulai panik sampai mengeluarkan jurus andalannya. Tapi tenang dulu, disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Ila terkapar di saat bersamaan. Galas meneriakkan ramalannya, lalu melesat maju menghajar Reed yang melompat tinggi ke udara. Tahu musuhnya tak bisa bergerak di udara. Galas menyerang, tapi Reed merapal sihir untuk kembali menghindari tebasan spasial itu. Galas mengakui kelicikan lawannya, namun indranya tetap fokus penuh. Galas tahu Reed menyelinap ke belakangnya dan langsung menghantam perutnya dengan pukulan keras. Menahan hantaman itu, Reed terpental jauh. Dia berguling di lantai lalu bangkit lagi. Galas sesumbar bahwa dia bisa menebak titik pendaratan lompatannya dengan mudah. Galas mendengar detak jantung Reed dan menyadari bahwa karena gagal menjaga jarak, Reed mencoba menyerang dari belakang. Dia bilang aliran mana sendirilah yang membocorkan segalanya. Reed mengepalkan tangannya, merasa inilah saatnya. Nah, kalian harus lihat ini. Galas sangat percaya diri.
Karena merasa sudah meramalkan semuanya, kaki Reed akan ditebas hingga tak bisa bergerak. Reed kemudian berteriak bahwa dia mengandalkan sang ksatria naga suci. Galas tersentak kaget saat berbalik dan melihat Ila ternyata sudah berhasil berdiri kembali. Sambil menggenggam pedangnya, Ila berteriak pada penyihir jahat itu agar tidak meremehkannya. Dia merapal teknik pembantai naga suci. Galas terkejut melihat Ila masih bisa bangkit setelah dihajar habis-habisan. Galas sempat ragu sejenak, namun segera menepis perasaan itu karena penghalang sihirnya pasti bisa menahan serangan ksatria naga dengan sangat mudah. Dia bersiap menyerang Reed karena ramalannya tersisa 10 detik lagi. Penyihir muda itu juga sedang mengumpulkan serangan sihirnya. Beberapa lingkaran sihir unik muncul di depan tangannya. Galas mulai merasa cemas saat melihat polanya. Aliran mananya belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia tahu langkah paling aman adalah menghindar dan mengamati. Tapi kesombongannya menang dan dia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Serangan ksatria naga menabrak perisai sihir terlebih dulu. Di momen emas ini, Reed mempertaruhkan segalanya dengan merapal meriam naga bertenaga dahsyat. Reed menembak dengan seluruh kekuatannya. Galas tidak mempercayainya. Daya ledak serangan itu jauh melampaui kapasitas mana milik penyihir muda, tapi dia merasa bisa melenyapkannya dengan tembakan sihirnya sendiri. Galas menyadari bahwa lawannya memanfaatkan atmosfer sekitarnya dan mengubah mana menjadi energi termal beberapa kali lipat lebih besar. Teknik super canggih ini berlandaskan teori yang melampaui zaman sekarang. Benar-benar di luar dugaan, saat melihat Reed bercucuran keringat, dia yakin kemenangan masih miliknya. Dalam duel adu kekuatan, otot murnilah yang menentukan. Dia menghitung Reed hanya punya sisa 3 detik, begitu mana turun di bawah 10%, tubuhnya akan langsung tumbang. Baginya, Reed sudah pasti kalah, kesadarannya mulai redup, sudah berakhir. Hitung mundurnya mencapai 42 detik, bersiap mengakhiri pertarungan tepat sesuai ramalan kuno. Tapi tiba-tiba, serangan Reed justru makin kuat menembus tangan si penyihir. Mustahil, batinnya terkejut merasakan daya serang meningkat. Reed sengaja membakar sisa hidupnya demi mempertahankan sihir tersebut. Sungguh tidak masuk akal, karena fisiknya seharusnya sudah hancur. Galas mulai murka mencari celah kalkulasinya. Namun Reed membalas dingin, bahkan matamu tidak akan pernah bisa melihat masa laluku. 1000 tahun, dia hidup demi satu tujuan, membunuh bajingan seperti Galas. Reed sudah sangat terbiasa dengan siksaan rasa sakit setelah melewati latihan ekstrem yang tak terhitung jumlahnya. Siksaan ini bukan apa-apa dibanding masa lalunya. Galas mulai panik, heran dari mana datangnya tekad sekuat baja milik bocah ini. Astaga, lihat siapa yang mulai bangkit di belakangnya. Galas, yang bersiap memakai kedua tangan, tiba-tiba merinding hebat. Sang ksatria naga, Ila, masih sanggup bergerak dan mengalirkan energi murni ke pedangnya. Galas berteriak panik menyuruhnya berhenti, namun Ila langsung melemparkan pedangnya. Senjata itu melesat menembus perut si penyihir. Sihirnya buar seketika, memberi jalan bagi tembakan energi raksasa milik Reed. Kalah, mustahil bagi Galas yang berkedudukan tinggi ini. Namun Reed hanya mendengus dingin, kau tidak lebih dari sekadar tukang jagal kotor. Ledakan sihir menghantam telan. Reed langsung ambruk berlutut, sangat melelahkan di depannya. Jasad gosong Galas ternyata masih berdiri tegak layaknya sebuah patung hitam. Perlahan, tubuh kaku itu tumbang ke tanah. Ila bersorak kegirangan atas kemenangan ini. Reed pun puas meski musuh mereka kelas rendah. Mengalahkan penyihir suci tetaplah pencapaian luar biasa. Dahulu, menyentuhnya saja dia tidak mampu. Kini, latihan 1000 tahunnya terbayar lunas. Tapi sebelum menghadapi mereka lagi, Reed harus segera melatih kembali tubuhnya yang masih sangat lemah ini. Sementara itu, Rosam berdiri membeku. Dia syok melihat Galas tewas mengenaskan. Di kepalanya terngiang janji manis si penyihir tua yang membuatnya sudi berkhianat. Mendengar itu, Ila menegaskan hukuman mati dan kehancuran keluarga menantinya. Sambil memungut pedang, dia mendekat penuh amarah. Jika ingin mati cepat, akui semua kejahatanmu sekarang juga. Rosam menjerit ketakutan, lalu mengarang alasan konyol. Tiba-tiba para pengawal menerobos masuk menanyakan keadaannya. Sang kepala penjaga menatap sekeliling dengan bingung menyaksikan kehancuran luar biasa di sana. Liciknya, Rosam langsung menuduh anak buahnya sebagai otak konspirasi. Pengawal itu tersentak kaget dan membela diri mereka, hanya mematuhi perintah mutlak dari tuan mereka sendiri. Rosam memaki mereka pembohong. Fei berdalih tindakannya demi melindungi wilayah. Dia bersikeras pengawal yang bersekongkol.
Ila langsung muak dan menyuruhnya berhenti membual karena kebohongannya terlalu kekanak-kanakan. Di saat bersamaan, mesin di kepala Galas mendadak aktif berputar, jasad tanpa nyawa itu tiba-tiba bangkit berdiri, semua orang panik. Red langsung menyadari ini kebangkitan palsu berkat kekuatan artefak sihir. Sambil bergumam pembangkang harus mati, Galas merapalkan sihir yang langsung menyayat jantung Rosam. Sang bangsawan mengerang kesakitan, memaki si penyihir sebelum akhirnya ambruk tewas seketika. Red melesat cepat dengan pedang membara, menebas kepala Galas. Mati seketika, menatap jasad itu penuh kejijikan. Dia menyebut si penyihir tua sebagai monster yang sesungguhnya. Ila langsung memerintahkan sisa prajurit untuk melempar senjata atau bersiap menerima hukuman mati bersama kapten mereka, Jurgen. Ketakutan, para prajurit kabur kocar-kacir, meninggalkan Jurgen yang terus mengumpat marah. Saat Ila berbalik untuk menginterogasi Red, dia mendapati bocah berambut perak itu sudah menghilang tanpa jejak. Ila bersiap mengejar, namun Freds yang baru siuman memintanya merelakan kepergian bocah itu. Dia beralasan mereka wajib fokus menahan prajurit demi memulihkan kota yang kini tanpa pemimpin. Dalam kondisi terluka parah, mengejar Red sangatlah mustahil. Sangat berat baginya untuk mengakui bahwa mereka harus membiarkannya lolos begitu saja. Wajah Ila tampak sangat tidak rela. Dia sangsi apakah Red benar-benar membantu mereka. Ego ksatrianya terluka karena anak itu sengaja mengalah dan selalu selangkah lebih maju selama penyelidikan. Di tempat lain, Zeta dan Kran terduduk cemas di dekat kereta. Keduanya menebak-nebak apa yang akan Red lakukan jika mereka menyingkirkan Erica. Erica yang menguping membuat mereka salah tingkah. Namun gadis itu beralasan hanya bangun untuk minum air. Setelah sendiri, Kran membisikkan ketakutannya pada Zeta mereka dalam masalah besar jika penguasa Iket mengejar Red. Zeta langsung mencengkeram kerahnya dengan kasar. Mustahil, mereka bukan bajingan pengecut yang tega membuang anak kecil begitu saja. Perdebatan mereka terhenti mendadak. Kota Heket kacau. Erica yang ikut menguping pembicaraan orang asing langsung mematung terkejut mendengarnya. Dan disinilah letak kejutan besarnya. Orang-orang berbisik tentang ksatria naga suci yang mengeksekusi penyihir jahat, tewasnya sang penguasa Heket, serta keterlibatan pendekar berambut perak misterius yang membantu para ksatria. Cerita itu terdengar bagai dongeng belaka. Tapi Zeta dan Kran yakin sosok itu adalah Red. Sementara itu, Erica tertegun mendengar kabar kematian Rosam. Dia teringat kebaikan Red serta janjinya menghabisi Rosam. Erica sadar, Red memenuhi janji itu agar dia tidak perlu lagi membuang nyawa demi misi balas entem konyol. Dia menangis terisak. Terima kasih, Red. Beberapa hari kemudian, Red berada di luar kota, mencari rute hutan selatan di petanya. Sesampainya di sebuah kota, dia langsung mendatangi toko senjata. Setelah memeriksa pedang, dia tahu hanya itu senjata berkualitas yang mampu dibelinya dengan sisa uangnya. Padahal, membawa pedang ksatria pasti jauh lebih keren. Sang pemilik toko heran, mengapa bocah sepertinya datang ke kota terpencil ini. Red menjawab santai bahwa dia punya urusan di hutan depan. Pemilik toko menebak tujuannya adalah hutan delusi. Red tahu, meski menguasai ilmu 1000 tahun, tubuh barunya kekurangan mana untuk mengeluarkan potensi maksimal. Dia wajib ke hutan selatan demi memperbesar kapasitas mananya. Dia merasa cukup penasaran mengapa orang-orang menyebut hutan selatan itu sebagai hutan delusi. Pemilik toko tertawa terbahak-bahak mendengar masih ada orang bodoh mempercayai dongeng konyol tentang monster mistis dan roh kuno di sana. Dia menjelaskan tidak ada satupun orang yang bisa menembus jantung hutan. Rumor mistis itu bohong. Kenyataannya itu rawa berlumpur penuh monster pengacau jejak kaki yang membuat navigasi menjadi mustahil. Tempat itu dijuluki hutan delusi karena siapapun yang masuk tidak pernah kembali. Pandangan pemilik toko lalu tertuju pada kompas mana di pinggang Red. Red menjelaskan alat sihir itu lalu menunjuk ke utara dengan membaca aliran mana bumi. Namun si penjual memperingatkan bahwa kompas tidak berguna karena pepohonan di sana memancarkan mana unik perusak navigasi. Red hanya tertawa, terlalu sepele. Dengan penuh percaya diri, dia menegaskan tujuannya ke sana untuk mengungkap misteri di pusat hutan. Menurut si penjual, Red hanya akan berakhir di tepi pantai luar hutan. Dia menambahkan, jika rumor itu nyata, para petualang kelas atas pasti sudah lama menemukannya terlebih dahulu. Red membayar pedangnya sambil mengiyakan omongan itu. Sebelum melangkah keluar di sepanjang jalan, dia memikirkan desa elf tersembunyi, tempat para elf berumur panjang dengan kemampuan sihir luar biasa tinggal.
Reid mengungkap rahasia buat melipat gandakan mana sampai puluhan kali lipat, tapi pas dia lagi asik jalan menembus pepohonan, seekor serigala misterius diam-diam mengintai dari balik bayangan. Di tengah hutan, Reid mencoba memakai kompas sihirnya, tapi alat itu malah terus berputar tanpa arah. Seperti kata si penjaga toko dulu, Reid tahu lokasi desa elf tersembunyi berkat ingatannya dari masa depan. Tapi dia sendiri belum pernah menginjakkan kaki di hutan selatan ini. Begitu masuk ke dalam, dia langsung yakin kalau dirinya sudah terjebak di dalam tabir fantasi. Penghalang ini memancarkan mana uni yang mengacaukan alat pelacak sihir sekaligus merusak indera penunjuk arah makhluk hidup. Tapi bukannya panik, Reid malah tersenyum tipis. Keberadaan tabir ini justru akan membuat pencariannya jadi jauh lebih mudah dari perkiraan. Dia mulai berkonsentrasi hingga lingkaran sihir biru menyala di bawah kakinya. Lewat fokus penuh ini, dia bisa merasakan dengan jelas kemana arah aliran mana di tempat tersebut. Reid lalu merapal mantra untuk membeda formula sihir penghalang tadi secara terbalik. Dia memodifikasinya agar kompas sihir miliknya bisa langsung menunjuk ke arah desa elf yang tersembunyi itu. Reid tersenyum puas saat jarum kompas akhirnya mantap mengarah ke satu titik. Dia pun melangkah pergi mengikuti petunjuk itu. Tapi mendadak, sebuah suara penuh ancaman menggema memperingatkannya untuk segera mundur. Karena tanah suci ini terlarang bagi manusia hina sepertinya. Reid membalas dengan santai kalau dia tidak bisa pergi begitu saja karena ada urusan penting di desa elf. Tiba-tiba saja, seekor serigala putih raksasa berlari kencang menerjang ke arahnya. Terjangan makhluk itu luar biasa cepat sampai Reid sendiri sempat terkejut. Buru-buru memanggil lingkaran sihir dan pedangnya. Tapi si serigala sudah membaca gerakan itu lebih dulu. Dia langsung menabrak Reid sebelum serangannya sempat aktif. Hantaman itu mementalkan Reid ke batu besar, tapi dia langsung pakai lompatan spasial demi menghindari tabrakan. Kalian bayangkan serigala itu sampai benar-benar syok melihat seorang manusia biasa bisa menguasai sihir ruang dalam sekejap mata. Reid menebas makhluk itu dengan pedangnya, memicu kilatan cahaya yang sangat terang. Dia menjelaskan kalau dia tahu wujud serigala ini palsu dan dia baru saja membatalkan sihir penyamaran tersebut. Dia meminta maaf atas tindakan kasarnya dan menegaskan kalau tujuannya murni hanya ingin bertamu. Perlahan, wujud asli serigala itu pun terungkap sosok wanita elf berambut putih yang menawan. Si wanita elf merasa tersinggung ada manusia lancang yang berani menginjakkan kaki di desanya. Tapi Reid langsung membalas kaum elf sangat menghormati penyihir hebat. Jadi karena dia berhasil mengalahkannya, dia sangat layak diundang masuk. Gadis elf itu tertegun karena ucapan Reid barusan ternyata sangat masuk akal. Reid melanjutkan kalau dia sama sekali tidak punya niat jahat, malah bakal jauh lebih menguntungkan kalau dia diajak masuk daripada diusir paksa. Ditambah lagi, Reid memegang informasi rahasia yang tidak boleh diabaikan. Dia tahu meski kaum elf tidak peduli urusan luar, mereka tetap memusuhi organisasi kotak kedengkian. Kabar baiknya, Reid punya info penting untuk menghancurkan kelompok jahat itu. Si elf mulai cemas, karena manusia di depannya ini tahu terlalu banyak hal tentang bangsanya. Daripada membiarkannya berkeliaran, dia memutuskan membawanya ke desa untuk diselidiki lebih lanjut mengenai identitas aslinya. Dia memperingatkan kalau Reid hanyalah makhluk berumur pendek dibanding kaum elf yang hidup ratusan tahun. Pengetahuan sihir mereka juga jauh lebih mendalam daripada apapun yang pernah dipelajari manusia. Saya meminta Reid tidak besar kepala hanya karena berhasil mengejutkannya. Baginya, Reid cuma seperti serangga kecil yang kebetulan beracun saat dia coba tepis tadi. Reid mencoba mengimbangi kesombongan itu dengan bersikap sopan pada sang ketua. Si elf menyahut kalau meski dia masih dianggap sangat muda di desanya, umurnya tetap jauh melampaui usia manusia manapun. Sadar harus menyenangkan hati si elf, Reid pun iseng bertanya berapa usianya. Dengan bangga dia menjawab kalau dia sudah berumur 12 tahun. Reid yang aslinya berumur 1000 tahun langsung meringis dalam hati, tapi tetap berusaha menjaga sikap. Reid mengulurkan tangan sambil memperkenalkan diri, tapi si gadis dengan ketus menjawab kalau dia tidak sudi menyebutkan namanya pada makhluk yang derajatnya tidak berbeda jauh dari rumput atau serangga. Tingkah angkuhnya jelas membuat Reid kesal, tapi dia tidak peduli asal bisa diantar ke desa. Gadis itu membalas kalau kaum elf sangat menjunjung tinggi aturan, dan hukum pertama mereka adalah melarang keras orang asing masuk. Dengan santai Reid memotong orang luar bisa diterima dengan hangat. Jika diakui sebagai teman dekat warga desa,
Gadis elf itu langsung terperanjat kaget mendengar rahasia adat mereka bisa bocor ke manusia biasa. Dia menegaskan ide itu konyol, karena mereka bukan teman. Reed lalu menawarkan kesepakatan berupa tanding sihir. Jika dia kalah, dia berjanji akan langsung pergi dengan tenang tanpa banyak bicara. Reed mendesak keputusannya, yang malah membuat si elf makin jengkel. Dia menambahkan, kalau si gadis menang duel sihir ini, dia bahkan rela angkat kaki dari hutan selatan tanpa komplain sedikit pun. Gadis elf itu mulai menimbang-nimbang, meski agak berat hati, ini bukan kesepakatan yang buruk. Saat melirik wajah Reed yang terlihat sok tahu, dia meyakinkan dirinya sendiri kalau dia tidak perlu takut, mana mungkin seorang elf kalah tanding sihir melawan manusia biasa. Dia akhirnya menerima tantangan itu. Reed pun mengajukan syarat, jika dia yang menang, si gadis harus menghormatinya dengan layak dan membawanya masuk ke desa sebagai seorang teman dekat. Si gadis merasa sangat terhina membayangkan dirinya berteman dengan manusia, hal itu bakal jadi aib seumur hidup baginya. Namun Reed langsung mengingatkan kembali kalau kaum elf selalu taat aturan dan menaruh hormat pada siapapun yang punya sihir luar biasa. Jadi kalau Reed menang, sudah sewajarnya dia diperlakukan layaknya sahabat karib. Gadis itu langsung memalingkan wajah, benar-benar tidak berkutik, karena argumen logis Towok di hadapannya ini sama sekali tidak bisa dibantah. Reed sangat paham tabiatnya yang gengsi mengakui kalau ras berumur pendek bisa lebih unggul soal sihir. Dengan muka kasar, dia menudur kalau manusia pasti punya taktik licik, makanya dia enggan langsung setuju begitu saja. Reed pun mulai menggoda kalau dia hanya mencari alasan untuk kabur. Setelah sempat setuju tadi, wajah gadis itu langsung memerah padam menahan malu dan amarah. Dia menegaskan dialah yang akan menentukan aturannya, lalu segera meniup peluit sihirnya. Dia menjelaskan kalau tesnya adalah pengendalian mana, mengingat energi magis hutan yang padat di sini telah mengkristal menjadi wujud roh hewan. Seiring berjalannya waktu, seketika beberapa roh hewan berwarna putih muncul di hadapan mereka. Reed girang bukan main melihatnya. Dia teringat kalau tujuannya ke hutan ini memang untuk membuat kontrak dengan roh suci. Saat roh harimau mendekat, si gadis elf tampak sedikit tegang, tapi tetap berusaha melangkah maju menghampirinya. Dia mengulurkan tangan sambil memusatkan energi magis di sekujur tubuhnya. Aliran mana itu diarahkan dengan rapi ke telapak tangannya hingga dia bisa menyentuh dan mengusap lembut kepala harimau tersebut. Dia langsung tersenyum bangga atas keberhasilannya. Reed cukup kagum melihat manipulasi mana yang apik untuk menjinakkan roh hewan liar. Si gadis menantang Reed untuk menyentuh kepala harimau itu tanpa memicu amarah si roh. Jika Reed berhasil melakukannya, dia berjanji akan menyerah kalah. Reed tersenyum menyambut tantangan itu dan langsung menyetujui syaratnya. Saat dia melangkah menghadapi harimau besar tersebut, si gadis diam-diam terkesan karena tidak merasakan ketakutan sedikit pun darinya. Gadis elf itu tersenyum yakin kalau sangat mustahil bagi seorang manusia biasa untuk menyentuh roh suci, sekaligus membuatnya tetap tenang. Tapi coba kalian lihat sendiri begitu telapak tangan Reed menyentuhnya. Harimau perkasa itu malah langsung berbaring manja, layaknya sahabat lama. Bahkan hewan perkasa itu sampai menjilati wajah Reed dengan gemas. Reed dengan santai menanyakan nama gadis itu, karena sekarang mereka sudah resmi berteman, membuat kemarahan si elf makin memuncak atas kekalahannya. Reed tersenyum lebar, karena tahu gadis itu tidak punya pilihan lain selain membawanya ke desa. Masih dengan gaya angkut dan sombongnya, si elf berkilah kalau sekarang dia akhirnya punya alasan kuat untuk membawanya masuk. Dia menggumam kalau ini hal bagus, karena dia tidak perlu melepaskannya begitu saja. Reed pun mengulurkan tangannya sambil tersenyum lebar berkata kalau dia sangat mengandalkan bantuan teman barunya ini untuk berkeliling. Godaan usil itu langsung membuat emosi si gadis elf meledak seketika. Tanpa ragu, si elf menepis kasar tangan Reed, tapi meski begitu, dia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai setia. Dia memperingatkan kalau dia terpaksa menuruti kemauan Reed demi mencegah orang asing yang mengetahui wilayah suci mereka berkeliaran bebas di luar sana. Sambil berjalan mengikuti setia, Reed sadar dia harus pintar-pintar menjaga gengsi kaum elf, agar tidak memicu konflik selama berada di desa mereka. Jika salah melangkah sedikit saja, mereka pasti tidak akan segan untuk menghabisinya. Di sisi lain, Setia juga sedang sibuk merencanakan cara memeras semua informasi berharga dari mulut Reed sesampainya di desa. Dia mengertakkan gigi, bertekad kuat untuk membalas rasa malu ini 1000 kali lipat lebih menyakitkan.
Langkah mereka akhirnya terhenti di depan sebuah pohon raksasa dengan celah menyerupai mulut gua. Penjaga gerbang elf yang melihat Reid pun langsung mengadang, menuntut penjelasan dari Setia kenapa dia membawa manusia asing bersamanya. Sambil bersiap mengacungkan tombaknya, penjaga itu menuduh Setia telah mengkhianati kaumnya sendiri dan siap menyerang tergantung jawabannya. Setia dengan tegas menjawab kalau Reid adalah temannya, sehingga wajib diperlakukan layaknya tamu agung sesuai dengan hukum adat mereka. Penjaga itu mengira Setia sudah gila, tapi Setia membela bahwa manusia berumur pendek seperti Reid, yang punya ilmu sihir setara dengannya, sangat layak mendapatkan pujian. Sadar akan maksud terselubung Setia, sang penjaga pun membiarkan mereka lewat, tapi dia memperingatkan bahwa Setia harus menanggung semua akibatnya jika manusia ini berulah di dalam. Setia mengiyakan dengan tenang lalu menuntun Reid masuk ke gua. Di sini Reid sadar kalau kata-kata Setia tadi adalah kode dia sebenarnya memberitahu penjaga bahwa manusia penyihir sepertinya sangat berbahaya. Jadi mereka harus membawanya masuk untuk diadili. Mereka akhirnya sampai di desa elf tersembunyi yang berkilau indah. Reid sangat terpana, tapi para elf malah menatapnya penuh rasa benci. Reid langsung sadar dia sama sekali tidak disambut hangat di sini kemanapun dia melangkah. Tatapan sinis selalu mengikutinya lalu datanglah Hale dengan senyum super palsu. Hale menyambut Reid ke chamber dan memintanya duduk. Padahal dari orangnya, Reid tahu kalau pria berwajah muda ini sebenarnya adalah sosok terkuat sekaligus yang tertua di desa. Aura pria ini sangat berbahaya, tapi Reid malah tersenyum karena bertemu orang penting seperti dia jelas sangat menguntungkan. Tangan kanan Hale bernama Roy langsung menghina Setia karena bisa-bisanya dikibuli manusia. Letnan lainnya, Colette, ikut menyindir dengan mengucapkan selamat karena Setia mendapat pasangan yang cocok dengan sihirnya yang payah. Setia diam membisu menerima semua hinaan itu tanpa membela diri. Reid yang melihatnya merasa iba. Sebelum akhirnya Hale bertanya, apa tujuan sebenarnya Reid datang ke sini? Hale menjelaskan bahwa jauh di bawah tanah ini mengalir arus mana raksasa yang menghidupkan seluruh alam sekitar. Hutan ini adalah tempat yang sangat suci dan merusaknya sama saja dengan menghancurkan keseimbangan dunia. Dia menambahkan bahwa para elf meninggalkan tanah langit demi menjaga hutan ini sejak zaman purba. Hale kemudian menuduh Reid sudah mengetahui rahasia itu, lalu memanfaatkan Setia agar bisa menyusup ke sini. Pria itu mengancam tidak akan segan membunuh tamu demi melindungi kesucian hutan mereka. Reid memintanya tenang, karena dia tidak datang untuk bertarung, melainkan memiliki 3 alasan penting lainnya. Pertama, dia ingin berlatih sihir, karena tanah ini bisa memperkuat mana dan melipat gandakan kekuatan, tapi Hale langsung menuduhnya hanya ingin mencuri rahasia sihir kaum elf. Roy menuduh Reid lancang karena berani mengotori tempat suci mereka, mengabaikannya. Reid melanjutkan alasan keduanya dia ingin berbicara langsung dengan kepala suku mereka untuk menyampaikan hal penting. Hale bilang itu mimpi di siang bolong, tapi coba dengar alasan ketiga Reid ini, dia mau bikin kontrak sama roh tingkat tinggi yang langsung bikin seisi ruangan merinding ketakutan. Reid tahu kalau bersatu dengan roh adalah ritual suci yang menyatukan 2 jiwa menjadi satu. Walau biasanya dilakukan para elf, penyihir manusia juga bisa melakukannya, dan ini jalan tercepat untuk menangani masalahnya. Roy dan Colette merasa Reid sangat meremehkan bangsa elf karena berani berencana mengikat kontrak dengan roh suci tepat di tanah keramat mereka. Setia cemas setengah mati melihat Reid yang malah cari perkara sendiri. Hale pun menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah bisa bersatu dengan roh, karena hak itu hanya dimiliki keturunan langsung kepala suku. Hale berdiri, berani sekali manusia rendahan ini sombong. Setia pun ikut memperingatkan Reid karena sikap lancangnya sudah benar-benar keterlaluan. Dia berbisik bahwa meski Hale terlihat ramah, tetua itu tidak punya ampun bagi orang asing. Reid malah menggodanya dengan berterima kasih karena sudah perhatian, membuat Setia kembali duduk sambil bersungut-sungut. Reid kembali mendesak Hale bahwa dia harus segera menyelesaikan tujuannya ke sini secepat mungkin. Hale mengangguk paham, namun menyindir keserakahan khas manusia itu. Meski begitu, dia bersedia mengabaikan sikap menjengkelkan Reid karena sangat menghargai keberaniannya. Pria itu penasaran, bagaimana Reid bisa tahu banyak hal tentang kaum elf. Reid menjawab bahwa dia hanya akan menjelaskan semuanya setelah bertemu langsung dengan kepala suku mereka. Dia bahkan senang bertemu Hale, karena cuma dia yang bisa memberi izin itu. Nah,
Colette yang sudah kepalang emosi langsung mengaktifkan lingkaran sihirnya. Dia sudah tidak tahan lagi. Gadis itu memanggil sebilah pedang lalu menerjang untuk menusuk Rick. Langkahnya terhenti saat Hale memerintahkannya mundur. Dia mengingatkan Colette bahwa Rick adalah tamu yang harus tetap dihormati secara minimal. Colette pun langsung meminta maaf pada tuannya. Hale menegaskan mereka tidak selemah itu sampai harus menyerang diam-diam manusia bodoh ini. Dia melirik Setia lalu menyindir bahwa mereka tidak seperti si gagal yang membiarkan penyusup lolos begitu saja. Setia tertunduk lesu tanpa bisa membantah. Sebenarnya, Hale sempat melihat Reid mengalirkan mana dan JNNHPUTHNHVNJMA-PHPLCBTNCNJ. Dia juga kagum melihat ketenangannya. Tapi Hale tetap merasa tersinggung karena makhluk yang dianggapnya serangga ini terlalu percaya diri. Reid pun bangkit berdiri, lalu meminta mereka memikirkan kembali permintaannya untuk menemui kepala suku. Dia menoleh ke arah Setia, lalu memintanya menunjukkan tempat latihan sihir. Setia terpaksa menyetujuinya, meski dia sangat ragu seorang manusia biasa sanggup mengikuti metode latihan keras milik kaum elf. Sembari menyusuri area hutan desa mereka, Reid tak henti-hentinya memuji keindahan tempat itu. Setia membalas bahwa kekacauan yang dibuat Rick jauh lebih parah dari dugaannya, dan dia sangat mengkhawatirkannya. Meski membenci Rick, dia tetap tidak ingin ada orang yang mati konyol. Reid menjawab dia sudah siap menerima segala risiko sejak melangkah ke sini. Dia pun menatapnya kagum, walau tetap menyindir manusia selalu terburu-buru menjemput maut. Dia membawanya ke arena latihan para elf. Dia menjelaskan bahwa latihan mereka memanfaatkan langsung kepadatan mana alami yang mengalir sangat deras di tanah suci ini. Tempat ini dekat dengan pohon kehidupan bernama Selung, wadah mana raksasa yang menyebarkan kehidupan ke seluruh penjuru dunia. Bahkan, sosok sekuat Hale pun dilarang keras untuk mendekati pohon suci tersebut. Mereka berlatih dengan membentuk lingkaran sihir secara paralel sambil menyerap mana alam ke dalam tubuh mereka. Dia memperingatkan bahwa latihan ini jauh lebih menyiksa daripada kelihatannya. Reid malah tersenyum penuh percaya diri. Kini dia berkeringat dingin saat bermeditasi di atas dahan pohon. Setia heran sudah berapa jam dia bertahan, mengingat dia sempat menyuruh manusia itu menyerah, karena elf saja kesulitan menyerap mana alami. Mana di hutan ini sangat liar dan berbahaya. Salah kendali sedikit saja bisa langsung membunuhnya. Tapi, Reid tetap nekat melompat ke dahan untuk mulai fokus. Setia awalnya mengira dia sangat bodoh, namun dia menyadari dahan atas pohon kadal punya nutrisi dan mana melimpah dibanding dahan bawah. Makanya burung-burung dari tempat tinggi selalu memakan buahnya di sana. Dia heran, apakah manusia ini sudah tahu fakta itu sebelum memanjatnya? Berarti, mungkinkah dia bisa merasakan aliran mana secara langsung hanya lewat pori-pori kulitnya? Jam demi jam berlalu, fokus Reid tidak goyah sedikit pun. Matahari bahkan mulai tenggelam, tapi Reid masih bertahan di sana sambil mempertahankan beberapa lingkaran sihirnya. Setia pun heran kapan dia akan turun. Reid merasakan mana hutan meluap luar biasa deras dan seolah mengoyak tubuhnya dari dalam, namun dia harus bertahan. Karena masa depan kelam saat gerbang kematian terbuka jauh lebih mengerikan dibanding rasa sakit saat ini. Setia menyuruhnya segera turun, agar jasadnya tidak mengotori tanah suci mereka jika dia sampai mati. Tiba-tiba, Hale datang bersama para latnanya mendekati tempat latihan tersebut. Hale melihat bagaimana Reid mengalirkan mana alami dengan tingkat kefokusan yang luar biasa tinggi. Kehebatan manusia biasa ini sungguh membuatnya kasar, hingga dia menantang Reid berduel melawan Roy sebagai bagian dari latihan. Di dalam hati, Roy ingin memanfaatkan duel ini untuk menghajar Reid karena telah berani menghina Hale dan meremehkan bangsa elf. Reid langsung tahu ini cuma kedok untuk menyiksanya. Setia memohon agar pertarungan dibatalkan karena kondisi Reid sudah sangat kelelahan, tapi Hale justru menjambak rambut Setia dengan kasar sambil memarahinya karena telah berani membawa manusia itu ke desa mereka. Reid tiba-tiba berteleportasi di antara mereka untuk melerainya. Manusia ini menerima tantangan duel tersebut karena menganggapnya sebagai kesempatan emas untuk membuktikan kehebatan sihirnya di depan para elf. Dia menatap Setia yang kesakitan akibat ulah Hale. Sekarang tidak ada alasan lagi baginya untuk mundur. Sementara Hale sendiri terpana melihat manusia biasa bisa menggunakan sihir teleportasi secepat kilat. Hale menatap Roy, baginya, kalah dari manusia adalah aib besar bangsa Elfur, lalu mendekati Reid dengan sombong. Katanya, mengalahkan Setia cuma bikin Reid besar kepala. Padahal,
Cewek itu cuma elf kasta terendah yang gak ada apa-apanya dibanding dia. Si elf sombong ini pamer. Katanya, penyihir agung Hail melirik bakatnya, dan kepala suku memberinya kontrak roh agung. Dia sesumbar bakal menunjukkan pada Reed kekuatan sejati bangsa elf yang sebenarnya. Tapi Reed membela setia, biarpun kontrol sihir cewek itu agak berantakan, dia tetap bisa mengendalikan roh binatang dengan sangat kompak saat bertarung jarak dekat. Bahkan tanpa celah sedikit pun, Reed menegaskan kalau setia itu kuat. Roy tertawa remeh. Menurutnya wajar saja manusia berpikir begitu. Detik berikutnya, Roy memanggil hujan pedang es dengan tongkat kayunya. Reed panik menghindar, hantaman pedang es ke tanah langsung memicu kabut beku tebal. Roy menyombongkan kontraknya dengan roh narasa, membuatnya bisa memanipulasi sihir es tanpa batas jarak ataupun jumlah. Roy melesat maju. Dia ingin menunjukkan perbedaan kasta mereka yang sesungguhnya. Tapi Reed berhasil menangkis setiap serangan pedang es itu. Sementara itu, Hail mulai tidak sabar melihat Roy terus bermain-main. Hail sadar, sekacau apapun kontrol sihir setia, cewek itu bukan tip elf lemah yang bakal gampang dikalahkan manusia biasa. Roy tersenyum licik, sparring ini bisa jadi celah legal untuk membunuh tamu mereka. Dia memanggil pedang es lebih banyak lagi demi menyiksa Reed perlahan, lalu mengejek kenapa manusia itu tidak pakai sihir. Reed menjawab, kalau aliran sihirnya terasa agak aneh sekarang, Setia langsung tersadar, cowok itu pasti kehabisan mana akibat latihan ekstrem sebelumnya. Membuatnya bingung kenapa Reed nekat menerima tantangan bodoh ini. Roy mengejek, kalau manusia cuma bisa bikin alasan konyol. Tapi Reed membalas, bahwa aliran mananya justru sedang sangat lancar. Dia sengaja menahan diri, karena tidak ingin membunuh Roy yang lemah ini. Roy mengamuk lalu melempar pedang esnya. Tapi lihat ini tiba-tiba Reed memanggil puluhan lingkaran sihir, sekaligus. Roy shock setengah mati, karena manusia biasa harusnya cuma kuat menahan 5 lingkaran sihir sebelum otak mereka meledak. Bola api dari lingkaran sihir itu, meledakkan pedang es Roy sebelum menyentuh Reed. Roy yang kesal langsung memanggil lebih banyak pedang lagi, berniat menusuk seluruh tubuh manusia itu, sampai hancur. Dia menyerang lagi, tapi Reed langsung membalas dengan bola api, karena dipenuhi asap tebal akibat benturan itu, membuat Roy sangat yakin, kalau dia sudah menang. Tapi dia malah shock melihat Reed masih segar bugar dengan lingkaran sihir besar di belakangnya. Sadar akan ada serangan mematikan, Roy buru-buru memasang perisai es. Reed mengumpulkan energi api, lalu melemparkannya. Serangan api itu menghancurkan pertahanan es Roy dan menghantamnya telak. Tubuhnya terpental jauh dan berguling-guling di tanah. Begitu berhenti bergerak, terlihat jelas kalau si elf sombong ini sudah pingsan total. Setia terperangah tidak percaya kalau Reed bisa sekuat ini. Colette yang kesal berniat memaki Reed, tapi langsung dihentikan oleh Hail. Sang penyihir agung memanggil tongkat sihirnya, lalu melangkah pelan mendekati tubuh Roy. Roy siuman dan langsung meminta maaf pada Hail atas kekalahannya, tapi Hail menjawab dingin bahwa ada 2 hal yang paling tidak dimaafkannya. Pertama, manusia rendahan yang berani menginjakkan kaki di tanah suci elf mereka. Dia lalu membenturnya kepala Roy ke tanah sambil berteriak, kalau hal kedua adalah elf yang membawa aib bagi bangsanya, dikalahkan oleh manusia biasa adalah penghinaan besar. Dia pun kembali menghantamkan kepala Roy ke tanah dengan keras.